bapak, kenapa Roh Kudus Betul. bisa jadi ibu? Betul, setuju aku. Nah, Roh Kudus itu sifatnya memang perempuan. Contoh, dia melahirkan, dia hamil, ya. Roh Kudus itu hamil, makanya mengandung, ya. Kalau bapak, namanya bapak-bapak, belum pernah ada sejarah bapak-bapak hamil dalam sejarah penciptaan alam semesta. Benar. Ya memang karena kenapa bapak tidak hamil, karena dia tidak punya rahim. Nah, Allah Bapa ini ada kekurangannya satu. Dia maha kuasa, tapi dia nggak punya rahim. Itu doang kekurangannya dia. Ya, betul. Allah Bapa itu kekurangannya dia tidak punya vagina. Iya sih. Betul. Itu namanya makanya Bapa kami yang di sorga. Apakah maha segala-galanya? Iya, menciptakan bumi ya. Tapi kalau dibilang apakah Allah Bapa bisa melahirkan hamil? Nggak bisa. Yang bisa hamil itu Roh Kudus. Makanya jadilah disebut anak-anak Allah. Anak Allah. Karena Roh Kudus lah. Yohanes 3:5. Barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang melahirkan? Roh, bukan Bapa. Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu perempuan. Terus sifat mana lagi yang seperti perempuan dalam Roh Kudus? Contoh misalnya, dikatakan Roh Kudus itu, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu penghibur. Pernah nggak sosok penghibur disematkan kepada seorang laki-laki? Misalnya Bang Saiful, dia adalah seorang penghibur. Nggak cocok Bang Saiful ini penghibur. Yang cocok penghibur itu wanita. Betul. Seorang istri menghibur anak-anaknya, seorang istri menghibur suaminya supaya tetap semangat. Nggak bisa laki-laki menghibur, karena laki-laki itu sifatnya itu cari duit, ya, traktir orang, bayar orang, itu sifatnya laki-laki. Tapi kalau kita disuruh, tolonglah, inilah, itu bikin kita jadi perempuan jadinya. Benar. Makanya Roh Kudus itu sifatnya, kenapa? Roh Kudus itu sifatnya menghibur. Kenapa dia nggak memutuskan? Kenapa dia nggak membunuh? Kenapa dia nggak ngatur? Ya memang sifat perempuan itu bukan ngatur, tapi dia memberi hidup, memberi nyawa, memberi nafas. Makanya Yesus berkata, ketika Yesus dibaptis, turunlah roh. Roh itu bukan memerintah, dia menuntun berdasarkan pimpinan Bapa. Seperti itu. Jadi orang Kristen ini, kalau saya diminta konfirmasi, perasaan kalau nanti saya ngomong, justru saya nanti kebanyakan ngomong di depan para pendakwa saya, karena yang mendakwa saya juga nggak ada ilmunya. Maaf, aku potong sedikit. Abang tahu kan tanggal 17 ini Zakir Naik datang? Iya. Abang siap diskusi? Loh, siap dong. Saya mungkin kalau nggak di Jakarta, nggak sama Zakir, gimana? Udah ada konfirmasi belum? Ya saya paling hanya datang aja karena tidak ada yang memberikan saya undangan atau gimana secara khusus. Ya paling saya datang aja. Nggak, kalau abang siap biar kubunyikan. Boleh. Di mana? Ya, nanti kubunyikan sama Kodondi. Boleh. Artinya saya diprioritaskan, jangan nanti saya karena saya di ujung, saya jadi nggak kebagian orang nanya karena kan sudah sudah diatur, jadi saya nggak bisa nanya. Tapi jadi, in English ya? Bisa nanti, in English ya? Begini dong, kalau namanya saya nanti ngomong in English, ya nanti banyak hal-hal itu yang tidak bisa saya sampaikan, jadi percuma saya datang. Jadi silakan saya bertanya dalam bahasa Indonesia, kan ada penterjemah. Jadi kita juga jangan gara-gara bahasa kita jadi pesan yang penting itu tidak tersampaikan. Karena ini kan debat nomor 1 tuh isinya, bukan bahasanya. Bahasa bisa diterjemahkan, gampang itu, nggak masalah itu. Menurut saya itu bukan suatu masalah besar, karena kan saya sebagai penanya saja. Masa penanya nggak bisa difasilitasi penterjemah? Kan gitu. Bisa kan? Terlalu bisa itu. Coba aku ngomongin ini ya. Ya gitu. Jadi jangan jadi alasan, karena saya bukan berdebat, saya kan cuma nanya. Jadi kecuali saya debat 1 lawan 1, itu mungkin ada tuntutan bahasa Inggris. Dan kalau hanya sebagai penanya, saya rasa karena audiensnya kan orang Indonesia semua. Walaupun nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris, tetapi kan audiensnya adalah orang Indonesia. Jadi ya, supaya tapi bahasa Inggris abang kan bagus sudah. Bisa juga, tapi nanti kan kalau misalnya ada take and give, kan tiba-tiba serang menyerang, nah itu perlu saya harus bisa aja sih. Cuma just in case ya. Iya, jadi kalau misalnya ditanya bolak-balik, akhirnya kepanjangan, nanti kewalahan, akhirnya ada kalau nggak bisa bahasa Inggris langsung saya diusir gimana? Jadi nggak mungkin lah. Nah, jadi supaya tidak, nggak apa-apa, saya tidak usah terburu-buru. Silakan saya dijadwalkan untuk bertanya. Nanti takutnya nanti saya datang, saya nggak dikenal orang, ya kan, nggak sampai ke panitia, akhirnya saya pun nanya juga susah. Jadi enggak lah, kalau ini udah kita jadwalkan. Lintas agama. Iya, kita jadwalkan dan kita publikasikan. Oh, jangan main-main. Silakan. Saya pasti datang. Langsung ke Kodondi. Ini kan salah satu tokoh yang kita harapkan bisa muncul di situ ya. Iya. Ini kesempatan bagi makanya abang. saya minta tim panitia untuk mengundang saya, artinya
supaya saya itu dijamin saya bisa nanya gitu loh. Jangan sampai saya nanti datang saya posisi di Soalnya pasti ujung. bisa tuh ya. Enggak lah, diskusi Enggak ya memang. kebagian. Pasti bisa. Enggak, bukan nanya, Bang. Abang satu panggung dong kalau diskusi. Lu kalau satu panggung lebih senang lagi saya. Mau pakai Nah, bahasa jadi Inggris juga yang ayo. kutawarkan ini apa? Kalau satu panggung boleh. Ya makanya, ini kan Pakai memang bahasa yang Inggris abang juga nggak janji-janjikan dulu. Iya, Betul, kalau mau kan? satu panggung bahasa Inggris juga saya bisa kok. Kenapa nggak Ya, bisa? ya udah selalu lah, ini lagi ku WA. Kodon di. Memang ada programnya seperti itu. Ada dalam satu panggung. Kalau dalam satu panggung, oh lebih dahsyat lagi lah. Selalu. Oke. Tiket aku ke Jakarta man ya? Ya nggak jawab bah. Langsung diam. Bang. Bang Luga, Ya. tiket aku ke Jakarta man ya? Dari mana? Basi juga abang. Aduh, santai dulu lah. Ini kan kita gampang itu. Pokoknya datang aja dulu. Aku yang ngurusnya gimana jadinya? Kan udah gue nih. Mumpung ada Bang Gampang Luga minta itu. tiket pesawat tuh, Bang Anu. Gampang itu, gampang. Asa susah. Sekian banyak Ya, kita- donatur abang. Tenang, santai aja. Yang penting Ini kan memang yang abang janjikan abang akan debat sama Jakir Naik. betul. Kalau Betul saya kan? satu Aku panggung teringat sama dia, tadi. misalnya dalam satu podcast aja kan dikasih waktu atau podcast atau di panggung nggak masalah. Ya kan di panggung Oke, lebih dahsyat kurus lagi. abang nih, kurus. Who is Kurus kan? Jesus? Who is the Spirit of God? Kami tunggu. Mother Bang or Luga. father? Ya, Bangga itu kami. aja, simpel-simpel Kami ikut aja. bangga tuh. Toko-toko besar tuh ada dalam satu panggung tuh bangga banget kami. Apa? Nah itu makanya gua urusin ya bang. Yang penting tiket Nah, Bang Info Matelansan ini, tolong diinformasikan ini. Ini kayaknya ada ingin menjanjikan saya satu panggung dengan Dr. Zakir Naik nih, Info Matelansa. Jangan dulu abang apa? Ini aku lagi nanya. Oke, lagi ditanya. Oke. Sebenarnya sih harusnya begitu. Ketika Dr. Zakir Naik datang, bolehlah dia bikin ceramah, tapi juga ada satu sesi, apalagi kan dia di Indonesia ini. Ya kan minimal. 3 hari. Nah, minimal 4 Biasanya hari gini. lah. Biasanya gini. Dia itu kan maunya panggung besar, jumlah penonton yang banyak, dan adanya diskusi sama pendeta ya. Pendeta Ya. yang juga punya cuman pengikut abang nih susah kali kita bilangnya berapa lah. Meninggal kepala gua. Loh, kalau dibilang pengikut saya, sebenarnya pengikut saya itu gereja karismatik ya. Kalian Ada berapa? jangan Ada mau berapa, dikit- Bang? Loh, gereja karismatik itu gereja terbesar di Indonesia, dan semua pendeta karismatik juga sampai hari ini belum ada yang menentang saya. Ya, Betul. artinya jangan kalian mau di-framing sama orang Katolik, sama-sama Protestan, karena Protestan itu tidak mewakili Kristen sebenarnya. Kayak Bom, Sopiatul, Edis itu tidak Ah, mewakili itu Kristen. apaan itu bang? Itu cuma mewakili kelompoknya yang Protestan, bukan Itu mewakili nggak ada itu tuh. Kristen-Kristen tukang raksasa. cari koin doang. Cari Ya, token. makanya menurut saya ya satu-satunya yang harus ngomong sama Zakir Naik itu sebenarnya saya. Begitu. Betul. Kalau misalnya dibikin satu panggung lebih dahsyat lagi. Kan itu ada 3 hari tuh. 2 hari mungkin oke lah. 2 hari dia mau bertanya-tanya kepada umat, tapi 1 hari kalau bisa dikhususkan sama saya. Dia minta bahasa Ya Inggris, nggak apa-apa kok. minimal nih. Ini aku usahakan minimal kalau nggak di panggung besar, minimal di podcastnya si Richard Lee. Oh, Boleh. Hmm. Ini aku usahakan. Richard itu temannya Ayah tuh. Tapi Cuman itu lah, tiket aku pulang pergi aman lah bang. Abang kadang-kadang itu pun nggak bisa bang atur. kalau memang itu terjadi, nanti saya akan Aman ya? ngomongin. Gampang itu. Aman ya. Iya, nanti saya omongin ke beberapa donatur. Karena ini bagaimanapun kita tuh respect sama Bang Luga kan. Terlepas perbedaan kita tapi tetap sejuk saja dibanding yang no. Cuman apa bang Luga kadang-kadang nggak enak itu lah. Enggak enak apa sih? Ya waktu Armageddon nanti kalau nampak aku bilang pura-pura nggak nampak aja bang. Nggak bisa bang bilang. Nggak enak juga, nggak ada deking awak. Abang nggak Baik. enak sama aku, aku pun nggak enak sama bos ya kan. Bosnya orangnya emosian juga masalahnya. Emosi Iya, abang. Iya, dia kan orangnya dikit-dikit main bola aja kan. Aduh, awak pun takut juga kan. juga ya. Iya, namanya King of King ya kan. Oke, kalau memang ini kan kebetulan Dr. Zakir Naik kan lama di sini kan 3 hari. Minta satu sesi. Ya itu Kalau minta inilah satu yang sesi, bakalan ku itu saya minta. publikasikan ke pendeta. Saya publikasikan ke pendeta ini cepat nih berkumpul, bisa terkumpul 1 miliar ini. Pokoknya asalkan memang Dr. Zakir Naik mau. Untuk podcast pun nggak apa-apa deh. Podcast 1 hari, nanti saya bikin penggalangan dana untuk event ini. Wah, menarik. Artinya kan untuk ongkos abang ya kan. Karena kalau Dr. Zakir Naik ya, itu nggak ada satupun konglomerat yang tidak siap mau bayar saya.
gitu. Karena udah pernah saya tes ya Aman, kan. Cuma karena Dokter Zakir Naik waktu itu ada masalah jadi tertunda. Bahkan nanti juga setelah Dokter Zakir Naik mungkin udah selesai acara ini, saya pun akan bikin acara lagi dengan dia gitu. Yang saya khusus dengan dia, mau podcast, mau bila perlu kita booking dia 1 minggu ya untuk kita ngomongin luar biasa. Tapi karena abang udah menawarkan, cuma begini, asalkan abang bisa meyakinkan Donditan aja, karena yang jadi penghalang utamanya ini biasanya Donditan. Donditan ini kan kalau dia maunya itu harus saya yang bikin acara gitu. Harusnya sebenarnya nggak perlu. Ketika datang-datang gini undang saya siap 1 lawan 1 dengan Nggak. Dr. Zakir Naik, jadi nggak usah. Ya, bukan. Gitu Ya, loh. terus terang nih bang. Kita kemarin ini mendatangkan dia ini pun memang kondisinya Susah payah. susah payah. Nah Ya. ini juga mungkin dia berpikir gitu kan, masa enak-enak aja, udah lu tinggal datang sini mau diskusi segala macam. Memang harusnya ada juga sih kontribusi dari kita, dari abang. Karena Ya kalau memang dia bisa memperhadapkan saya 1 lawan 1, ya dalam beberapa waktu hari ini nanti saya omongin dananya. ya ini memang waktunya untuk udah operasional dekat. kalian gitu loh. Nah itulah. Cuman positif lah bang, karena dia kemarin juga sama aku nelpon, ya masih ada hambatan di situ gitu. Karena ini kan dia harusnya Kohani yang nanganin ini awalnya. Cuman Kohani Ya, itu betul. ada donaturnya yang apa ya? Mungkin dia udah janjikan tapi dia sendiri pun tiba-tiba ada Atau masalah begini keuangannya. aja. Atau Jadi, begini aja. Ini Kodondi. Kalau Dokter Zakir Naik, sebentar. Kalau misalnya Dokter Zakir Naik mau dalam waktu dekat ini, kasih waktu saya sekitar 3-4 hari ini ya. Siapa tahu ada beberapa donatur Kristen yang siap mendanai. Ya udah saya debat sama dia, Boleh. gitu. Boleh. Bagus tuh, bagus. Bagus Bang Luga. Cocok ya? Iya. Cocok. Jadi jangan sampai gini Bang ya Luga. tetap aja. Kalian Luga. juga yang panitia-panitia pasti ku kasih duit lah. Namanya kita sama-sama teman. Intinya Asik. Dokter Zakir Naik mumpung dia lagi datang nih. Iya. Karena ini biaya Di dalam yang waktu jelas 1 minggu ini saya akan ngomong kemarin ke ini aja, gereja. Bang. Ya, Itu- saya nanti keliling gereja langsung. Nanti Ah, saya ya keliling udah. gereja langsung, bukan biar via Abang telepon keliling lagi. aja. Saya keliling dalam tempat Aku berusaha yakinkan Kodondi. Karena dana kemarin yang Nah. harus ada itu sekitar 2,5 M untuk kedatangan dia kemarin ini kan. Nah itu belum terpenuhi. Ya, Ya. mungkin kalau Loh, aku ini ayah, aku tawarin Kodondi kerjasama dengan Al-Fatah. Jadi nggak dijawab sampai sekarang gitu. udah Koko ngomongin langsung. Udah masih mikir kayak nimbang dia kayaknya. Itu Udah dia. tawarin. Kalau Al-Fatah itu kan untuk dana dakwah itu kan dananya memang ya insya Allah unlimited gitu karena dia besar. Al-Fatah Temboro. Boro, Oh, saya ada akses ke sana. Jadi kalau misalnya mau bisa sowan bareng saya ke pimpinannya. eh. Kan santriwatinya istri saya. Oh ya. Saya dekat Jalan sama aja Lubang Saiful. Kiai Gusairon. Oh, udah wafat Pak Zairo. Udah meninggal. Sekarang kan Gus Ubaid, Kiai Ubaid. Ya Gus Bet. Jadi kemarin ketemu juga yang pertama ditanya gini, bagaimana kabar santriwati saya? Alhamdulillah anaknya udah 2 sih bilang. Nah, jadi Bang Luga bener nih, jangan sampai kita yang di TikTok ini tidak ada yang maju. Bukannya artinya apa? Jadi Kristen dari komal-komal kita harus maju bertanya gitu. Kalau aku yang lain bang, nggak berani aku yang lain. Terus terang gue bilang. Iya. Iya, Bom-bom karena ini, gini nggak ya. berani. Gini Kalau ya. abang, Gini ya. Ini kan saya kan ya syukur juga Bang Saiful telepon saya supaya saya lebih. Tapi saya lihat belum ada omongan di komal-komal Kristen yang akan bakal datang ke Nggak ada. Zakir Naik. nggak ada. Alasannya nggak ada gitu. Alasannya ngapain kata gitu. Jangan itu aja ngapain, nggak penting gitu. Iya. Nggak ada gunanya gitu Betul. kan. Nah, jadi memang tetapi ya karena mereka memang menurut terlalu berat mereka menghadapi ini, jadi makanya nanti saya akan ngomong keliling gereja. Saya mau 1 panggung dengan Dokter Zakir Naik, tolong kalian danain. Iya. Nah, dana itu nanti untuk membantu operasional Zakir Naik dan juga tim-tim media nggak usah bilang gitu. kalian lah untuk membantu itu. Ah. Atau gimana? Ya bilang aja lah. Ya kita juga ya harus ada store juga lah ke sana gitu kan namanya. Ya, dia. intinya saya ngomong gitulah. Ah, Intinya jangan kan bilang- saya ini kan 1 panggung nih ya. Ah. 1 panggung. Yang pasti kan tempatnya di mana nih? Mau di Jakarta atau di mana? Yang pasti di Ya, Jakarta lah ya. itu Yang Jakarta di Mabes lah, Angkatan mungkin. Darat itu ya kan. Mungkin di
di satu sesi atau 1 jam 2 jam itu khusus saya dengan Dokter Zakir Naik. Nah, kalau ini mungkin ada kemungkinan ini bakal didanai kalau misalnya saya ke panggung. Tapi kalau saya cuma nanya, nggak akan didanai. Ngapain lo cuma nanya? Nanti tiba-tiba Nanti tunggu mainnya tunggu dimatiin, kabar. disuruh pulang, nggak akan ada gunanya. Gitu. Tapi kalau misalnya satu panggung, saya yakin seluruh gereja di Indonesia ini pasti danain karena saya udah pernah keliling ngomongin ini. Kapan? Kalau ada acaranya, kami siap bayar. Semua mau bayar, nggak konglomerat A, nggak konglomerat B, seluruh Indonesia pasti bayar. Tetapi karena saya cuma jadi sebagai penanya, ya nggak perlu, ongkos saya sendiri aja. Enggak. Gitu. Ini diskus lah. Kalau nanya aja untuk apa? Iya, betul. Kalau diskusi kan kita bisa ngomong panjang lebar, ya kan? Nah, Apapun itu dia. temanya yang tema-tema mematikan saja, yang nggak sistem benar-benar fight gitu loh. Jadi biar orang tahu, oh ternyata di Indonesia ini udah sampai seseru ini, dan otomatis kan pasti ditonton oleh seluruh dunia kan gitu. Aku live kan nanti ntar tuh Bang Luga. Ya kalau cuma kalau di live kan kalau kondisi saya memang, makanya dipastikan dulu kodondinya, karena menurut saya Ya ini aku pastikan hari ini. begini ya, Nanti aku telepon, mungkin Kodondi ini kan memang mungkin nggak percaya sama saya kan, karena selama ini kan saya kan bikin acara, Dondi minta gede, saya nggak bisa bayar, ya jujur, karena hampir tidak ada donatur yang mau mendanai kalau saya dengan lawan Dondi. Jadi saya juga kewalahan. Tapi kalau Dokter Zakir Naik, saya udah pernah coba, nggak ada satupun yang nggak mau ngasih. Cuma karena saat itu Dokter Zakir Naik kan berhalangan karena dulu ada kasus tuh, makanya tertunda. Saya itu udah keliling gereja. Kapan acaranya? Ruci Tompul, Hot masih Tompul. Siapa lagi tuh? Gereja-gereja Duta Injil, gereja ini, sampai semua gereja itu. Ya. Nah, ya gitu. Nah, apalagi Ya dia udah datang kan, berarti tambah pasti. Tinggal mereka mau kasih aja, misalnya dana apalah ya, dana operasional atau dana apalah gitu. Jadi kemungkinan besar mereka pasti kasih, karena saya satu panggung sama dia gitu. Karena kan orang Kristen ini juga nggak mau yang mewakili dia tuh hanya bertanya, nggak mau mereka keluar duit. Kalau cuma bertanya doang, semua juga bisa Apain? kan, gitu. Enggak lah. Makanya memang harapan saya itu ketika umat muslim mengundang Dokter Zakir Naik itu untuk kali ini ya, karena kebetulan jadwalnya banyak, ya dibikin satu sesi untuk saya khusus. Nah, itulah. Nah, kalau misalnya Kodondi mau nanti, Zakir Naik mau, ya nanti saya akan ngomong ke gereja untuk bantu support apalah, kontribusi gitu. Bisa nanti saya bicarakan ke apa? Saya kan Sabtu ini nanti kan hari apa ya? Ini udah Sabtu, Bang. Iya, Senin Selasa lah, mulai besok pun nanti saya bisa bicarakan kok. Minimal nanti malam aku kasih kabar sama Bang. Iya, gitu aja ya. Saya kasih kontribusi, intinya gitu aja. Kalau misalnya Zakir Naik Zakir Naik Jolitan udah langsung saya ngomong itu. Nanti kita untuk satu sesi untuk Luga Tambunan versus Zakir Naik. Wah, itu kan lebih seru itu. Itu dunia langsung bangkit itu. Sultan Hasan Bolkiah pun langsung bisa ngasih 100 triliun itu. Kalau begitu caranya. Ya. Iya, ya kalau cuma nanya-nanya ya gitu ya, pas-pas buat makan aja nanti jatuhnya. Pas buat di nasi goreng. Iya, tapi kalau misalnya Luga Tambunan versus Zakir Naik, itu dunia yang akan mendanai itu. Yayasan kita udah jadi, belum? Saya udah dapat fasilitas tanah dan kantor semua udah lengkap, tinggal yayasannya. Karena kemarin itu yayasan mah gampang aja, cuma kan persyaratan mereka harus ada kantor, Pak, harus lengkap semuanya. Jadi baru kami bisa kasih rekomendasi nama. Gitu. Jadi Kementerian Agama minta kantornya harus jelas, tempatnya harus jelas, kop surat harus jelas, baru kami kasih nama. Itu masalahnya. Nah, kemarin kan kita belum ada kantor. Nah, sekarang kantor kita udah 3, udah bisa, tinggal akte notaris saja. Gampang. Udah makin mudah lah, tinggal selangkah lagi. Opung, tadi Opung katanya pengen bertanya sesuatu, Pung. Oh iya, salam. Tasya. Salam, Bang. Assalamualaikum. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar teman-temanku ya, aku ingin bertanya dulu sama si Luga ini. Memang harapan aku. Tunggu Bang. Yang sopan kita. Jangan luka-luka gitu aja. Siap salah. Bang Luga, aku harap memang ada perwakilan dari Kristen, terutama ini kan Bang Luga. Karena pernah aku dengar Bang Luga ini itu waktu di kandungan pun dia sudah dinubuatkan. Nah, aku pun bacalah dari di literasi, aku tunjukkan dulu. Karena Bang Luga ini kan kebetulan dari karismatik.
memang ada masih mengakui Nabi itu ada sampai sekarang. Dan tugas Bang Luga itu pernah ku dengar itu membasmi pengajar-pengajar palsu. Nah, yang mau ku perjelas, yang dimaksud pengajar palsu ini yang seperti apa? Kalau di TikTok ini kalau boleh tahu, ya biar kami pun bisa paham yang mana itu yang termasuk kategori itu pengajar palsu itu. Ya. Begitu Bang Luga. Kalau konteks Kristen, ya konteks Kristen ya. Kalau sama Muslim kan kita nggak bisa ngomong gitu karena mereka punya iman sendiri. Ya, Tapi kalau saya dalam bilang konteks tadi kan Nabi Kristen, dari Kristen gitu. pengajar palsu itu adalah satu Katolik, yang kedua Protestan, yang ketiga Advent. Katolik, Protestan, Advent ini adalah bidat. Makanya bidat ini walaupun mereka ini besar tapi bidat raksasa gitu loh. Betul. Bidat kan memang penguasa dunia ini kan iblis. Adam aja udah ditipu sama iblis. Berarti kan nenek moyang kita aja sudah ditipu. Berarti bidat yang terbesar ya yang dua ini, Katolik Ya, sama bukan Protestan. semua orang yang memanggilku Tuhan, disitulah kena orang itu. Ya, begitu. Jadi tidak semua orang yang Kristen itu. Nah, menurut saya ajaran yang paling benar dalam kekristenan ini adalah ajaran karismatik yang ada nabi, rasul masih diakui. Betul. Inilah yang Masuk akal. yang dalam karismatik benar. Nah kalau Edis Sopiatul itu Protestan, bom itu Protestan semua. Bidat. Tidak ada yang mewakili karismatik. Ya, yang mewakili karismatik itu ada sebenarnya. Cuma ya kadang-kadang juga harus masih perlu proses ya. Yang paling karismatik mungkin saya dengan Paul Zhang aja yang karismatik. Ya, Joshua Tewu enggak, saya dengan Paul Zhang iya. Itu yang karismatik. Nah, Bang Luga, terus kan di dalam Kristen ini kan menganut paham Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang saya tanya nih, Roh Kudus ini siapa ya? Iya, kalau Protestan Roh Kudus itu tidak boleh lagi diterjemahkan. Itu udah dibikin menjadi ketentuan kurikulum yang tidak bisa diubah. Roh Kudus ya Roh Kudus, udah titik, tidak bergender. Apalagi. Nah, kalau di dalam karismatik sebenarnya Roh Kudus masih bisa diterjemahkan dengan lebih luas seperti ibu. Ya. Ibu. Roh Kudus memang Roh Kudus itu perempuan, Roh Kudus itu ibu. Kalau di dalam Protestan nggak boleh, di dalam Katolik nggak boleh. Kenapa? Supaya mereka punya misi terselubung, supaya penginjilan itu terhambat ke seluruh dunia. Jadi orang jadi susah berdebat, Ya. susah mengerti. Itu tujuan mereka sebenarnya. Jadi mereka ini sebenarnya musuh yang terbesar sebenarnya mereka ini. Bukan kalau dibilang Muslim dengan Katolik, lebih musuh terbesar itu Katolik. Sama Padahal Protestan. kalau kita dengar Bisa ya? penjelasan Bang Karena Luga gini, ini, karena masuk begini, akal. kalau Muslim masih mau mendengar, ya, walaupun dia nggak percaya, tapi dia masih mikir, ini benar gak sih? Atau ini kayaknya masuk akal gitu. Kalau di dalam Katolik nggak ada istilah ini masuk akal, nggak ada. Intinya Memang di lo luar nggak akal semua dibuatnya. palsu, lo setan, udah itu nggak bisa lagi, nggak bisa dibikin, itu nggak bisa diubah lagi. Nah makanya saya bilang musuh yang terbesar bagi karismatik itu adalah Protestan sama Katolik. Ini Ya soalnya begini Bang. makanya yang paling kalau kita pakai logis ya, ada bapak ini kan laki-laki, ada putra ini kan juga laki-laki, kan sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 itu yang mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dari gambar kita. Nanti Kita, maksudnya betul. perempuan ini ngambilnya dari mana? Apa dari Ya Roh itu Kudus kita. itu? Kita itu laki-laki sama perempuan. Iya. betul. Apakah memang Roh Kudus itu adalah perempuan berarti ya? Bang Luga Iya ya? betul. Nah, jadi kan begini, kenapa kami yakin Roh Kudus perempuan? Satu, kita telusuri sejarah. Di abad ketiga ada nama satu bapak gereja namanya Origen. Origen ini memang sudah mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Tetapi Origen ini dikucilkan oleh Tertullianus dan bapak-bapak gereja lainnya. Dia dibuang, dibunuh, dibakar, lari ke pengasingan, jadi sehingga dia terhilang, gitu kan. Nah, tetapi kan Tuhan ini kan adil ya kan. Di akhir zaman dia akan membangkitkan lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan memberitahukan fakta ini. Nah, inilah awal muawal tenggelamnya Katolik dan Protestan di akhir zaman. Ini hancur ini Katolik Protestan di akhir zaman ini. Gara-gara doktrin ini. Karena ini doktrin nggak bisa dilawan. Dibantah bisa, tapi dilawan benar-benar nggak bisa. Mereka membantahnya dengan apa ya? Nggak masuk akal semua jawabannya. Jadi sangat lemah gitu. Makanya kan grupnya Tom and Jerry udah bubar sekarang. Chris Lee dan Tom and Jerry yang menghapus kata Allah itu grup mereka kan juga menolak Roh Kudus perempuan kan. Saya hajar dengan Roh Kudus perempuan. Akhirnya bubar. Terus udah banyak yang Kristen yang bubar gara-gara statement ini. Jadi udah banyak yang udah mulai percaya. Jadi, nah sudah mulai lemah mereka kan. Nah jadi ya memang ada dalilnya. Jadi tidak bisa dibantah oleh Kristen-Kristen lainnya seperti itu. Betul. Izinlah satu pertanyaan lagi, Bang Luga. Tapi bukannya itu karismatik, bukannya bagian dari Protestan? Tadi Bang Luga, aku dengar Katolik sama Protestan. Jadi karismatik ini gimana maksud aku? Enggak gini. Kan Protestan ini kan nama organisasi, di dalamnya kan ada orang-orang Kristen. Orang Kristen kan milik Tuhan.
ketika Tuhan ingin menyatakan mujizatnya, ya dia memakai orang-orang Protestan yang mau percaya, yang mau sungguh-sungguh. Terbentuklah kelompok yang namanya kelompok karismatik. Itu pertama-tama di Amerika. Di situ ada penglihatan, ada nubuatan, ada nabi-nabi. Nah, perkumpulan ini makin besar. Tadinya ini mereka di Protestan. Tapi Tuhan rubah, Tuhan bikin kegerakan baru, disebutlah karismatik gitu. Nah, karismatik ini mendominasi, mengalahkan Protestan dan Katolik. Itulah yang disebut gereja, kalau di Jakarta namanya Gereja Bethel Indonesia, Gereja Tiberias, itu kan gereja-gereja raksasa semua itu. Jemaatnya aja sudah sampai berapa juta itu. Nah, sudah mengalahkan HKBP. Karena karismatik ini kan sifatnya dia liturginya kan pakai musik, pakai band, nyanyi-nyanyi seru gitu kan. Kalau Protestan kan cuma pakai piano dia. Pakai organ. Kalau kami kan pakai lengkap alat musik kayak konser-konser gitu. Ya, jadi banyak anak. finalnya Roh Kudus itu adalah perempuan ya, memang finalnya sesuai dengan kejadian. Sekarang begini bang, kalau Yesus berkata Bapa kami yang di sorga, ini sebenarnya udah kuncinya. Kenapa dia disebut Bapak? Berarti Bapak itu laki-laki. Mamanya Nah, mana? kalau Bapak laki-laki, maka nggak mungkin seorang laki-laki bisa bekerja tanpa seorang wanita. Nggak mungkin, karena laki-laki pun dilahirkan dari seorang wanita. Gitu. Nah, kalau Bapak adalah laki-laki, ya kan, berarti dia punya kekurangan, yaitu di dalam tubuhnya tidak ada rahim. Di dalam tubuhnya cuma ada kemaluan penis gitu kan. Bentuk badannya pun tidak ada payudara. Berarti bagaimana Tuhan ingin menciptakan? Tuhan ini kan menciptakan kan sebenarnya dari proses kehamilan kan. Dari janin, dari anak. Ya. Jadi semua itu prosesnya itu kehamilan. Ya. Nah, yang menjadi hamil siapa? Tentu bukan Allah Bapa. Allah Bapa tidak bisa hamil. Tentu ada satu sosok Tuhan yang perempuan, yang sifatnya memberikan hidup, memberikan nafas, memberikan kasih sayang. Itu pasti ada sosok perempuan. Betul. Ya itulah Roh Kudus. Siapa lagi? Karena kan cuma 3 yang dicurigai oleh orang Kristen, yang menurut penelitian orang Kristen ada 3 Tuhan yang punya kapasitas Tuhan kan cuma 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa dan Anak udah pasti laki-laki. Betul. Nah, Roh Kudus ini udah gak ada lagi pilihan, udah perempuan, udah titik gitu. Berarti udah ya. Abang menyatakan itu Trinitas ya, bukan Tritung ya, enggak ya? Enggak, mereka tetap 3 ya, artinya kan? Ya, 3 tapi dari satu orang. Kan Bapak itu kan gini. Hawa diambil dari tulang rusuk. Berarti Hawa itu berasal dari Adam. Iya kan? Hawa itu kan berasal dari Adam. Mereka nggak percaya kalau Roh Kudus itu perempuan. Kadang orang Kristen nih membantah Ya, gitu. itulah yang bidan. Ya, itu kan penderitaan orang. Ketika orang menderita, kita jangan ambil dari penderitaan itu. Itu kan deritanya dia. Salah Itu dia mungkin dia kebanyakan berdosa sehingga otaknya nggak mampu. Kenapa saya bisa? Kenapa dia nggak bisa? Ya itu kan mungkin ada hal-hal yang mengikat dia kan. Nah, Betul. kalau perempuan diambil dari tulang rusuk, itu adalah gambaran dari Roh Kudus keluar dari Bapa. Kan dikatakan roh kebenaran itu keluar dari Bapa, keluar dari Bapa di surga. Berarti yang keluar ini udah pasti Tuhan dong, karena dia berada di dalam Tuhan. Nah, itulah perempuan, Tuhan perempuan disebut Roh Kudus. Nah, Ya, berarti ada lagi. yang nggak percaya Roh Kudus itu perempuan berarti orang bodoh ya, Bang ya? Iya. Bidat. Bidat. Karena nanti kan ketika nanti orang nanya-nanya siapa mamanya, dia bingung jawab. Ngapain lu buka gereja kalau lu bingung-bingung? Iya kan? Kalau Orang ini kan jujur, ini orang jujur ini kan langsung. orang ini kan mau cari ketenangan, mau cari pencerahan. Nah, ketika dia ditanya ada bapaknya nggak ada mamanya, ya memang nggak ada. Alasannya apa? Nggak bisa jawab lagi. Wah, itu namanya kegelapan. Ngapain lu buka gereja? Ya, mending lu buka warteg. Kalau warteg kan tidak ada pertanyaan itu kan udah jelas ya. Menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Berarti kan ada laki-laki, ada perempuan harusnya kan? Iya. Betul. Ya itu makanya satu-satunya Jadi yang perempuan adalah Roh Kudus. Sebenarnya dalam konsep pagan juga ada seperti itu. Misalnya Dewi Kuan Im, berarti ada setan perempuan, ada setan laki-laki. Itu kan setan itu kan bekas malaikat. Lucifer pun ada istrinya kok, namanya Diana. Lucifer itu kan cowok, istrinya Diana namanya, setan perempuan juga. Gitu. Itu dalam beberapa penglihatan, ada seorang dibawa ke surga ke neraka, ketemu Lucifer bersama istrinya namanya Diana. Jadi pada dasarnya setan, malaikat itu semua laki-laki perempuan. Begitu. Nah, makanya
Tuhan itu pun sama, laki perempuan, nah, Bapa laki-laki, Roh Kudus perempuan, begitu. Oh, ini ada orang Makanya Kristen satu nih, Bang Luga, Kojiro. Dia pasti nggak percaya kalau Roh Kudus itu perempuan, Kojiro nih. Nggak percaya. dia. Makanya begini Bang, seseorang itu kan ada yang gaji 10 juta, ada yang gaji 5 juta, ada yang Betul. gaji 1 triliun. Jadi Betul. Abang kalau dia gajinya cuma 5 juta, ya Abang juga nggak bisa salahkan dia. Karena memang otaknya belum nyampe ke situ. Yang jadi masalah adalah, kalau dia ada tahu dia nggak mampu, harusnya dia merendahkan hati, oh iya aku belajar. Ya. Belajar. Tapi kalau orang udah dia nggak tahu, dia nggak mau belajar, dia ditipu oleh pendetanya, itulah yang membuat orang dia masuk neraka. Betul. Tuh. Baik Bang Luga, sebelum saya turun, biar nanti mungkin gantian ada yang saudara di bawah. Jadi kan saya juga sering menyimak itu live-live dari yang Kristen-Kristen ini. Kalau boleh disebut inisial, misalkan si Bom misalkan, apakah itu termasuk penyesat atau bagaimana? Itu Kalau memang bukan penyesat, inisial itu udah nama aslinya yang kau sebut. Iya, maksudnya misalkan kita sebut saja Misalkan si Bom, inisial, apakah termasuk Bom, penyesat ya. atau Itu kayak udah nama lengkap itu. ciri-cirinya lah, atau sebutkan saja. Jadi aku tak lama-lama lah di situ. Ini sesat ini, biar bagus kudu Ya. dari Bang Luga begitu. Bom, Silakan ya, gini saya ya. izin turun. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Iya, teman saya sudah pernah dapat penglihatan beberapa Kristen masuk neraka. Bom, Sofiatul, Agatha, RK. Kalau yang kemarin ada orang Muslim dapat mimpi, itu dia melihat Edis juga di neraka. Jadi memang nama-nama ini memang udah beberapa kali kita mendapatkan penglihatan mereka di neraka. Jadi artinya kalau mereka neraka ya memang pengajaran mereka sesat. Karena gini, mereka kan melawan saya. Mereka mana mau percaya sama saya. Kalau mereka tidak mau percaya kan berarti mereka berperang melawan saya. Nah sementara saya ada di pihak Tuhan. Ya wajar lah mereka masuk neraka karena mereka melawan saya. Karena saya kan hamba Tuhan kan. Saya duduk di 24 tua-tua. Jadi ya mereka ya memang penyesat, nggak usah diikutin sebenarnya. Jangan diikutin. Jangan. Baik. Oneness juga sama, Oneness, Tritunggalnya Bom itu jangan diikutin. Makanya mereka kan kerjanya kan harusnya kalau mereka mau menginjil ada acara Jakirnya gini harusnya mereka rame-rame datang. Berani dong harusnya. Iya berani dong kan mau menjadikan segala bangsa murid Yesus kesempatan ya kan mumpung orang lagi kumpul debat kan gitu. Nggak usah takut mati, kan mereka kan dijaga oleh Yesus. Kenapa harus takut mati? Iya kan? Punya Roh Kudus Kalaupun lagi mati katanya. syahid, ya kan gitu aja. Punya Roh Kenapa Kudus harus lagi. takut sih? Biasa aja. Iya, katanya punya Roh Kudus. Harusnya nggak usah takut kan. Betul. Ya. Jadi begitu. Coba disambut tuh tamu yang Kojiro nih, disambut. Kojiro. Selamat sore. Sore Kojiro. Ya, Sehat kau. sehat Bang. Oh, jadi Bang Luga, Bapa dan Roh Kudus itu setara atau enggak ya? Suami istri. Jadi kalau dibilang setara apa enggak itu pertanyaan jebakan. Tapi Tuh. kalau dibilang suami istri, itu anak TK juga ngerti. Oh, papa mama, udah. Udah Nggak usah selesai. dibilang siapa yang lebih tinggi. Yang jelas lebih tinggi suami lah. Suami yang nyari makan, suami yang berjuang. Cocok. Gitu. Tapi istri tugasnya melahirkan hamil. Kan gitu. Dua-duanya penting. Berarti Yesus itu ibunya Roh Kudus ya? Iya, betul. Berarti Yesus itu bayi tabung dong? Bukan kayak gitu. Nggak ngerti deh nih. Ya, Ini orang. pening. Masa harus diajarin lagi sih? Yesus Udah aku lahir bilang, melalui aku bilang Maria. lawan. Iya, masa kayak Yesus gitu aja dikandung harus diributin? oleh Roh Kudus. Roh Kudus melalui perawan Maria. Itu aja, nggak usah bayi tabung, bayi inilah. Gimana? Kau nggak ada sopan sekali sama Tuhanmu sendiri pun kau menghina. Gini loh. Soalnya kan sel telurnya Yesus itu sel telur Maria atau bukan Bang? Bukan. Ah kan? Ya iya. Kalau itu bukan kan berarti pembuahannya itu di luar. Embrionya itu kan baru dimasukin ke rahim, betul nggak Bang? Nah sebelum Maria tercipta aja Yesus sudah ada, udah nongkrong di atas. Kau pun ada aja. Gini, Maria belum ada pun dia udah ada. Aku jadi susah ngejelasin sama Kojiro ini. Maria itu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mengandung Yesus. Ngerti gua kan? Ya, Nah, masa nggak ngerti-ngerti sih? masa nggak paham gitu aja? Masa lebih paham aku? Aku lucu kali nih orangnya. Iya, orang Islam lebih cepat nangkap gitu loh. Gini, semua bayi yang lahir itu kan asalnya kan dari embrio kan, dari sel telur dan sel sperma kan. Nah, kalau sel telurnya itu bukan dari Maria kan, berarti kan dari Roh Kudus, ya kan? Terus? Nah, berarti itu pembuahannya itu kan nggak di dalam rahimnya Maria dong, di luar. Kan itu Ya kan bisa baik aja lagi, deh. gitu. Iya bisa aja di dalam rahim Maria ini kan Tuhan yang main, bukan manusia lagi.
Maksudnya yang bekerja bukan yang main. Jangan nanti salah pikiran. Iya, nanti. maksudnya ini udah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Iya. Ini udah keajaiban, bukan Nah, gini, bukan gini, kayak kau dilahirkan sama bapak kau main di pohon rambutan. Gini, Enggak loh kalau bang, si Kojiro ini baik nih. Ya udah. kalau itu bukan sel telur dari Maria, berarti Yesus itu harusnya punya ciri-ciri fisik yang berbeda dengan anak-anak Yahudi yang lain dong. Ya iyalah, namanya juga dia udah dibilang kudus anak Allah, dia bangkit sendiri dari kematian, naik lagi. Anak-anak Allah yang lain, anak-anaknya Maria yang lain kan biasa aja. Belajar, tukang kayu, tukang servis. Yesus kan tahu sendiri, bangkitin orang mati, ngusir Ya setan. memang beda. Udah beda gitu loh. Gini, maksudku gini bang, misal ada suami istri bule nih, ya kan? Nah, mereka itu punya program bayi tabung, sel sperma sama sel telur itu dibuahi di luar, ya kan? Nah, embrio yang udah jadi itu ditanamkan di rahim orang perempuan Indonesia misalnya. Bukan seperti itu. Kalau bayi tabung itu dari nol. Kalau Yesus bukan dari nol, dia udah ada, cuma turun doang dalam bentuk bayi. Kalau bayi tabung, sebentar, kalau bayi tabung itu spermanya si A diambil, spermanya si B diambil, disatuin, baru jadi embrio, baru pindahin ke tabung. Itu bayi tabung. Kalau Yesus itu udah tua, udah berjenggot, turun dalam bentuk bayi, itu doang. Jadi nggak ada lagi intilah penyatuan antara sperma dan sel telur. Yesus itu sudah ada di dalam Allah sejak kekekalan, di dalam Roh Kudus. Cuma turun ke dalam bayi, ya namanya keajaiban, bukan bayi tabung. Kau pun kau tambah-tambahin kalimat. Ya jangan gitu, nggak boleh Kojiro. Udah cukup. Kojiro nggak usah diperpanjang, udah cukup. Nggak perlu lagi kau jelas-jelaskan itu, nggak perlu juga diperpanjang. Iya, nggak ada tabung yang bisa menggantikan rahim perempuan bang. Aduh gimana? Ya udahlah. Pusing aku, pusing kau. Iya kan Kojiro kan nggak bakal percaya dia kalau ini anak Roh Kudus adalah perempuan, nggak percaya terus dia ngelawan terus. Ya karena begini, karena memang mempercayai Roh Kudus perempuan ini kan sebenarnya kasih karunia. Kenapa orang kayak Kojiro ini nggak bisa percaya? Mohon maaf ya, dia ini pas lagi ngomong itu posisi sedang disetubuhi. Itu yang membuat dia nggak bisa mulutnya. Dia pengen ngomong iya tapi nggak bisa karena Beelzebul itu di mulutnya itu udah ngikat leher dia. Barangnya sedang dimasukin, jadi dia nggak bisa percaya. Itu penyebab itu diikat nggak bisa lepas itu rantai besi. Makanya dia pengen percaya nggak bisa, makanya nggak sebenarnya ngomong nggak sadar. Gini bang, kalau kalau Hawa, pertanyaan aku itu kan kata abang Roh Kudus itu Allah ya kan? Dikatakan perempuan itu dibuat juga segambar dan serupa dengan Allah. Nah kan harusnya dibuatnya dari debu tanah juga dong, dari Adam dong, kayak Adam, bukan dari tulang rusuk. Ini kan bukan maunya kau, maunya lo kan begitu. Ini kan Adam ini kan udah debu tanah, udah diberikan kehidupan. Ngapain dia lagi bikin dari debu tanah lagi? Tuhan mengatakan dia mengambil tulang rusuk. Bagaimana prosesnya? Ya Tuhan lah yang lebih tahu. Gue juga nggak ada di tempat kejadian. Tulisannya begitu. Ya itu aja yang kita percayai. Ya. Jangan kau maunya bagaimana? Kenapa bukan debu? Gitu. Ada begana, bukono. Kau yang pertanyaan yang nggak penting yang kau tanya-nanya Prosesnya sebenarnya. itu. Ya kan Adam itu segambar dan serupa dengan Allah karena dibuat Iya, dari tanah. Tuhan itu tidak menulis Ya kan? prosesnya. Jangan kau nanya-nanya ke apa yang Iya. tidak tertulis. Kalau Hawa itu segambar dan serupa dengan Allah juga, harusnya juga dibuat dari debu tanah juga kan, logikanya begitu. Tapi Bang. kan nggak ada ditulis begitu. Nah, Kalau nggak ada itu ditulis ya lo maksudnya diam. apa, Bang? Nah makanya karena tidak dibuat dari debu tanah, berarti dia tidak segambar dan serupa dengan Allah. Salah, nggak ada Logikanya ayatnya. gitu. Karena tidak begini, lo ngomong harus pakai ayat. Karena tidak dibuat dari debu tanah si Adamnya, maka pasal yang ke-6 udah gagal. Diganti dengan Ucok 5 pasal 3. Harusnya ada bantahannya juga. Ini kan Tuhan nggak membantah ayat di bawahnya, tapi kau yang membantah. Kau ngomong tanpa dalil. Kau namanya di sini cari-cari masalah. Nggak ada dalilnya, tapi lo ngarang-ngarang sendiri omongan lo. Karena begini, karena begini, karena begini, karena begini, tanpa dalil. Kita kan butuh dalil, bukan omongan lo yang kita dengerin. Di mata kita, lo tuh sebenarnya bukan siapa-siapa. Karena lo manusia, ya kita dengerin, tapi bukannya jadi lo menentukan ketentuan Tuhan. Karena begini, harusnya jadi begini. Itu kata siapa? Kata lo, bukan kata Tuhan. Itu kan Ya nggak apa-apa, itu kata lo. Iya kalau Sekali lagi lo ngomong ya, 1 menit lagi lo ngomong, habis itu lo diam ya.
Udah cukup. Ya. Karena orang, Ya kan kata Bang, karena Bang Luga manusia, itu- karena kamu diam dulu. Karena Bang, manusia bebal begini udah nggak bisa deh, Bang. Ini dibunuh pun nggak bisa, tetap iblis. Udah nggak bisa ini. Iya. Manusia itu ada kastanya, Bang. Ada kasta sampah. Nah, ini udah kasta sampah. Ini setan pun make dia 2 juta kali pun nggak pernah mau bertobat. Udah dipakai pun sama setan nggak akan mau. Ada ayatnya, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini kita ketemu orangnya nih hari ini. Ini dia orangnya. Ini nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa. Satu-satunya cara adalah dia turun. Nah, bentar lagi gue turun. Gue mau istirahat. Kan gitu aja. Nggak bisa diomongin. Kita cuma cari aja domba-domba yang memang masih mau mendengar. Kalau mau model kayak begini, ini dimasukkan di cor juga tetap nggak bertobat. Karena kenapa? Karena memang dia sudah memilih iblis jadi bapaknya. Mau apa lagi coba? Kita nggak bisa maksa orang. Betul. Nggak bisa. Coba lah, Kita cuma bertobat lah, kita Kojiro. nggak bisa bertobat ini, nggak bisa. Nggak bisa lagi, Bang. Sama kayak Lucifer. Lucifer juga nggak bisa bertobat kan? Gimana kita mau nginjilin Lucifer? Giginya aja udah panjangnya 2 meter. Ya, tapi nggak bisa kita bantu Kojiro ini, Bang. Nggak Kawan ini. bisa, nggak bisa. Tanda-tanda orang bertobat itu ada tanda-tanda. Setidaknya dia masih mendengar, diam. Nanya sekali. Dia memang kayak gitu, Bang, tapi dia berpikirnya bagus. Dia mencari terus ini orang. Ya, kita lihat aja. Berubah nggak dalam tempo seminggu 2 minggu ini? Kalau dia nggak berubah juga, Nggak bisa ya? mau sampai kapan? Nggak bisa. Nah, berarti lu dikasih kesempatan Kojiro seminggu ini. Iya kan bisa juga. Lu manfaatkan, ya, lu manfaatkan itu waktu Ini seminggu ini. Kojiro kan Nabi Luga ini tadi sudah bilang sesuai dengan kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, kan sudah dijelaskan. Kan di dunia ini laki-laki dan perempuan, sedangkan bapak laki-laki, anak laki-laki. Nah, satu-satunya Roh Kudus lah yang perempuan, nggak ada lagi tuh. Kita kan. Iya, masih ngeyel terus Kojiro ini, bingung saya kadang-kadang. Iya, makanya. Saya udah terbiasa menghadapi mereka ini, Bang. Ada tipe-tipe manusia yang masih bisa diajak, itu perlu kita tarik. Tapi ada tipe-tipe Nggak bisa sampah. ya? Kenapa? Kalau memang nggak ada tipe sampah, apa gunanya neraka? Saya tanya. Apa gunanya neraka? Tapi Bang, Nggak ada saya- manfaat neraka. Nah, itulah gunanya orang dibuangkan neraka karena memang manusianya kayak begini. bertobat lalu Kojiro. Iya Yang kan, masuk neraka itu jangan salah loh, bukan cuma 1 juta, 2 juta, miliaran orang masuk neraka. Ya lu Iya. gunakan waktu Dalam nggak lu dua seminggu. bisa. minggu kan berarti Sekali 2 kali dikasih tahu nggak mau, ya udah. Kau juga Kojiro kalau udah dibilang diam. Nggak perlu kau menjelaskan lagi. Ya kau manfaatkan. Kita lah. udah dibawa ke sorga, kita udah dibawa ke neraka. Kalau kau nggak percaya, silakan ambil jalan kau. Aduh, Nggak usah sedih juga. repot-repot kan, kita juga ngejelasin juga cukup kali 10 kali, nggak usah harus 1000 kali. Aku sedih juga. Kalau- Kalau ini kawanku nih Bang. Nah itulah. Kata Nurmawati katanya neraka disediakan buat Luga katanya. Nih botol kali Nurmawati nih. Botol. Orang Bang Luga nih pakai data dari tadi. Kau ini botol. Yang dijelaskan masuk akal. Kalian punya penjelasan bingung aku nih maknya. Trinitas Bingung? bapak bukan Allah, bukan bapak. Tak gimana pening kepalaku. Nggak berkembang. Nggak Iya, berkembang. Bang Luga ini berkembang. Karena mereka Trinitas yang berkembang. ngelawan Roh Kudus wanita tuh ngelawan terus dibilangin padahal udah ada dalilnya. Itu masalah. Kalian pernah nonton nggak video Erastus Sabdono yang sampai dia dipecat dari GBI? Kan dia karena mimpi. Dia didatangin wanita cantik, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa wanita cantik ini? Roh Kudus. Wanita cantik itu adalah Roh Kudus. Apa dia bilang? Begitu mengagumkan wanita ini. Belum pernah saya lihat wanita secantik ini. Nah, Erastus Sabdono sudah pernah melihat Roh Kudus langsung dalam bentuk wanita yang sangat cantik. Apalagi yang Contohnya gini Bang. Yang tidak boleh apabila menghujat Roh Kudus maka tidak akan diampunkan. Betul nggak? Yesus Itulah berkata, barang siapa ya, bukan. menghujat anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat mengucapkan Roh Kudus. perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan Tidak mendapat akan ampun diampuni. baik di dunia ini maupun Itu di dunia jelas yang akan sifat datang. wanita, sifat wanita, dendam. Itu sifat Betul. wanita itu. Kalian nggak ngerti, makanya ada otak nggak kalian pakai? Ini kepala gue. Iya makanya begini Kojiro, kalau kau punya otak, kau terimalah omongan Bang Luga tadi. Memang masuk di akal, karena emang gak ada cewek selain Roh Kudus itu saja sih. Iya. Karena bapak laki-laki, anak laki-laki, siapa lagi yang perempuan coba? Roh Kudus satu-satunya. ya, Iya. kurang meyakinkan penjelasannya. Kurang meyakinkan lagi. Oke, Terus yang Yesus meyakinkan yang kayak dikandung gimana? oleh Roh Kudus. Siapa yang mengandung biasa? Lah iya, Bukan Hawa itu perempuan. harusnya dibuat juga dari Perempuan tubuh yang tanah. mengandung itu perempuan.
Apaan sih lu? Iya, gini loh Bang. Untuk bisa dikatakan segambar dan serupa itu harus diciptakan kayak dari debu tanah juga, bukan dari tulang. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Kalau nggak pakai debu tanah nggak bisa. Kau ngomong jangan ngasal. Itu kan Pertanyaannya, asumsi lu. ngada-ngada gitu loh. Kalau nggak debu dari tanah nggak segambar. Emang ada ayatnya? Kalau nggak dari debu tanah nggak segambar. Lu ngomong pakai kan ayat. diciptakan duluan Bang, gimana Bang? Iya, terus kalau misalnya ada tidak perempuan langsung diambil dari tulang rusuk tanpa dari debu tanah lagi, terus jadi bukan segambar, mana dalilnya? Ya kan harusnya gitu Bang mikirnya Bang. Dalilnya yang saya tanya bukan harusnya. Aduh, kau ini kadang-kadang. Untung aja nggak mau maki-maki sekarang. Kalau di rumah Jangan, kau untuk jangan. maki-maki, iya. Sabar, abang Karena ini sabar. banyak kawan di sini. Sabar, nggak boleh gitu. Mana dalilnya kalau tidak dari debu tanah lagi, maka dia tidak segambar. Kan kita ini ngomong kan harus omongan Tuhan yang kita dengar, bukan omongan pendapat kita. Iya. Harusnya begini, harusnya begini. Kita nggak butuh otak orang, kita butuh Tuhan yang berfirman. Iya lah. Jangan Kalau nggak diambil, Bang Luga nih udah pakai data loh. Kau aja Kojiro yang cuman harusnya begini, harusnya begitu. Gimana kau ini? Kojiro? cara berpikir Ya. apa seperti itu? Tunjukkan ke aku di perjanjian lama Roh Kudus berfirman, nggak ada tuh Bang. Mana? Lo semua yang difirmankan oleh Nabi itu dari Roh Kudus. Maka penuhlah dia dengan roh, maka berfirmanlah Tuhan. Yeskel pasal 5 tuh. Maka aku dipenuhi roh, maka berfirmanlah Tuhan. Selalu ada Roh Kudus. Pindah tema lagi Bang dia. Luga selalu berdalil, berdata. Nah, Kojiro cuman asumsi aja dari tadi kerja. Betul. Kojiro. Levelnya beda bang. Kalau ini masih level apa ya? Level pedesaan. Level 5 juta Bang ya. 5 juta. Orang udah 7 triliun dia masih 200.000 gitu. Beda lah kelasnya. Rupiah Dengar apa boleh? benar, Kojiro. Ya, Tinggal ikut apa susahnya yang tertulis di Bible. mudah. Karena begini bang, semua yang terikat dengan doktrin gereja ini adalah perbuatan iblis. Jadi ada setan-setan yang mengikat roh mereka. Jadi makanya mereka ini, Oke Bang. kenapa mereka ada yang mengikat mereka ini? Ini roh jahat, ini masalah serius sebenarnya. Nggak, biar gua bertanya sama dia nih bang. Jiro, Gimana Bang? lu percaya nggak Bang Luga ini nabi? Ya Nabi terakhir ya Yesus Bang. Tuh kan nggak percaya lagi. Semua udah berantakan Sekarang gua kasih semua. tahu. Gua kasih tahu sama lu. Ya. Waktu Yesus mau turun ke dunia ini, siapa yang mempersiapkan jalan? Nabi Yohanes. Ada tuh Bang, lu buat Nabi Yohanes. Oh ya, Yohanes Pembaptis ya. Iya, Nabi Yohanes. Ya, betul. Oke. Sebelum Nah, baptis. untuk kedatangan yang kedua kalinya berarti harus ada nabi yang mempersiapkan jalannya. Siapa? Ya Bang Luga. Itu aja nggak bisa lu pikir. Ya masalahnya Nggak ada. kalau Yohanes Pembaptis itu kan keturunan imam besar Harun. Nah, Bang Luga ini keturunan Harun juga atau bukan? Oh itu gua nggak tahu. Nah, Jadi begini ya. Ketika Yesus mau datang kedua kali, dia akan mengutus Nabi Elia. Ya. Nabi Elia yang akan datang ini bersifat roh dan kuasa Elia. Bukan Elia yang datang, tapi roh dan kuasa Elia. Nah, pertanyaan kau, apakah Luga ini bangsa Israel atau keturunan Imam Harun? Jawabnya iya, tetapi secara rohani. Karena sebentar. Kan kau bilang kami adalah anak-anak Allah secara rohani, kami adalah Israel rohani. Nah, kenapa kalau gue bilang gue Israel rohani, lu nggak mau? Sementara lu tiap hari ngomong, kami lah Israel rohani, imamat yang rajani. Nah, giliran gue mengaku Israel rohani, Nabi Elia rohani, lu nggak percaya. Aneh. Kalau dia berurusan dengan Nabi, dia main fisik. Tapi dia mengaku anak Allah, dia main rohani. Jadi suka-suka dia. Tergantung di mana dia untung. kan Yohanes Pembaptis itu bukan keturunan Imam Harun rohani Bang, memang benar keturunannya. Iya, karena itu kan zaman perjanjian lama. Karena semua yang masuk ke dalam bait suci itu harus melalui imam. Nah, sekarang orang Kristen bisa masuk ruang Maha Kudus melalui siapa? Bukankah melalui pendeta? Ucok, pendeta itu orang apa? Pendeta banyak orang Cina, biar lo tahu, tolol. Ruang Maha Kudus. Banyak orang Batak. Ya, ruang Maha Orang Kudus yang di ruang lo, ketika lo masuk gereja, ya, lo kan merasakan hadirat Tuhan, masuk ruang Maha Kudus ketika bait suci terbelai. Nah, imam-imam yang ada di gereja itu emang orang Israel.
Itu pendeta Niko itu pendeta orang Cina, Ucok. Pendeta Pariaji itu orang Padang, bukan orang Israel. Kenapa bisa mereka bikin gereja? Karena mereka adalah Israel rohani. Jadi pendeta Yesaya Pariaji juga nabi juga. Pendeta itu adalah imam. Kan yang boleh jadi imam kan harus kudu suku Lewi, Kojiro, Bloon. Iya kan? Yang bisa membawa dupa, yang bisa membawa roti, Iya. itu kan harus suku Lewi. Nah sekarang gue tanya, pendeta-pendeta di Indonesia itu memang ada orang Lewi? Kenapa bisa? Karena mereka adalah Israel rohani. Betul. Lewi rohani. Kita ini yang hidup di zaman perjanjian baru, kita ini adalah contoh. Ya, kalau dulu mereka kan bangsa Israel. Nah sekarang Tuhan kan memakai semua bangsa sekarang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa kita harus, karena nanti mau menyembah Tuhan, harus panggil imam dari suku Lewi? Bagaimana lo mau bisa ngongkosin imam dari suku Lewi? Orang suku Lewi aja di sana juga nggak ada yang percaya Yesus. Makanya otak lo dipakai. Bodoh banget sih lo. Ya. Perasaan di gereja nggak ada bakar dupa, Bang. Ngarang. Nah, memasukkan orang ke ruang Maha Kudus, meminta hadirat Tuhan, itu kan membawa lo ke dalam ruang Maha Kudus, dalam penyembahan. Ketika lo menyembah, lo kan berarti masuk ruang kudus, masuk ruang Maha Kudus. Itu siapa yang bawa? Kan harus ada seorang imam. Siapa seorang imam? Pemimpin pujian, para pendeta yang ada di gereja. Apakah mereka suku Lewi? Ya, kan bakar dupa itu nggak ada, Bang. Tadi Abang bilang bakar dupa. Iya, kalau bakar dupa diganti dengan apa? Sekarang kan diganti dengan penyembahan. Karena darah Yesus sudah mati buat kita. Nah sekarang, ketika kita menyembah, memimpin penyembahan kepada Tuhan. Kalau dulu namanya suku Lewi, sekarang yang memimpin penyembahan kepada Tuhan di gereja apa? Emang orang Lewi? Itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa. Jadi bangsa manapun bisa jadi suku Lewi. Artinya bahwa dia bisa membawa orang menyembah kepada Tuhan. Makanya disebut gereja. Di dalam gereja itu bukan orang Lewi lagi. Itu dari bangsa manapun. Iya. Sebagai imam, imam itu kan pendeta kalau sekarang. Ya, kalau zaman dulu dibilangnya imam. Imam Harun. Nah sekarang orang Lewi. Siapa orang Lewi? Pemusik-pemusik di gereja. Apakah pemusik-pemusik di gereja harus dipaksa didatangkan dari Israel sono? Ya pemusik gereja ya tentu orang-orang yang dipilih Tuhan juga dari orang yang penduduk setempat. Misalnya di orang Cina, orang apa? Kenapa jadi semua orang Israel? Nah sama juga dengan Nabi. Nabi itu juga ada yang namanya Lewi rohani, Israel rohani. Kita ini rohnya yang Israel, tapi fisiknya adalah tetap gue orang Batak. Gak ngerti-ngerti juga aku. Ada nabi lain selain Bang Luga nggak ya? Banyak, ribuan. Berarti ada kemungkinan Makanya aku gue juga belajar. nabi dong ya? Makanya apa? Ada kemungkinan aku juga nabi dong. Karena kalau kata Bang juga banyak nabi ribuan. Ya, bisa aja kalau memang kamu dapat penglihatan dan Tuhan berbicara kepada kamu. Oh iya. Iya betul. Tapi Kojiro kau nggak ada kayak ilmu kau. Dari tadi Pak Nabi Luga Tambunan bernarasi kau nggak ada ilmu kayaknya. Belum paham kau. Bang, ini udah ajan maghrib, kita ini dulu yuk, break dulu. Iya, soalnya dari tadi nggak ada pendapatnya Kojiro tentang Nabi Lugat ini. Jadi Pak Lugat nggak usah ikut diskusi kayak gitu, bikin pusing aja Pak Lugat. Jangan Pak Lugat. Udah dijelasin Dari bahwa kelas aja. dijelasin bahwa data tadi Roh Kudus adalah perempuan, nggak ngerti Iya. yang lawan terus. Saya sebenarnya lebih mengajar kepada penonton sih ya, karena penonton ini kan masih mungkin banyak yang mau dengar. Jadi itu sebenarnya sasaran saya, bukan dia. Itu aja. Ya cobalah kasih sekitaran Pak Lugat kepada para bawah-bawah itu yang masih awam-awam itu Pak Lugat. Aku suka dengan Pak Lugat ini. Fans aku sama Pak Lugat ini. Ya, Jadi gitu aja. atas, kalau Bang Luga ini dia kelas atas, nggak ada yang sebanding sama dia kalau di Kristenan. Iya nggak ada bandingnya ini. Iya, jadi itulah yang saya sampaikan kan nanti, bahwa memang pengertian-pengertian tentang Tuhan itu kan ada ayatnya, tidak ada hikmat dan pengertian yang bisa melawan Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena saya ini kan penuh dengan Roh Kudus. Jadi omongan saya ini dari Roh Tuhan, sehingga orang tidak bisa melawan. Karena saya ini dari Tuhan. Tuhan itu kan sumber. Ada di Amsal dikatakan tidak ada hikmat dan pengertian yang bisa menandingi Tuhan, nggak ada. Nah saya diurapi oleh Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Walaupun memang berproses, tetapi kan bertambah-tambah hikmatnya. Saya debat 20 tahun yang lalu sama sekarang itu beda. Itu bertambah-tambah 1000 kali lipat.
Jadi makanya Roh Kudus juga perempuan, saya juga mengadakan penelitian. Walaupun saya dapat hikmat, tapi saya mana nih? Penelitian, berarti benar, ini nggak bisa dibantah. Makanya kan tim-tim Warnes juga ada banyak yang berbubaran sekarang, udah pada berguguran, udah pada tercerai-berai, gitu. Yang paling bebal ini sebenarnya Tritunggal ini paling bebal ini. Nah, model-modelnya kayak tadi lah kan, lawan gitu. Karena mereka itu sudah lebih cinta kepada pendetanya daripada rasul-rasul Tuhan. Gitu. Kemana kau juga tadi? Memang banyak juga itu Pak Nabi Lugat. Terus bilang ini, si Nurmayati bilang begini, mulut ngomong Roh Kudus sekaligus maki-maki orang, bagaimana ceritanya? Begini loh ya, pendeta ini sudah mendoktrin jemaatnya itu tidak boleh ngomong kotor, ya. Betul, kalau sesama manusia, sesama teman, kita nggak boleh ngomong kasar. Sesama manusia. Nah, kalau model-model si Gojiro, si Edis dan kawan-kawan, ini bukan kelasnya, udah bukan manusia lagi. Ini udah kelasnya itu guru palsu, wakil iblis. Apakah kita ngomong kepada wakil iblis, tolonglah dulu, janganlah kasar, kamu disayang Tuhan. Coba waktu Yesus ketemu ahli Taurat, Yesus pernah merayu-rayu nggak? Ayolah, bertobatlah. Angkat Yesus senjata bilang, meminta tanda kepadaku. Ya, dibilangnya langsung. Ular, kamu tidak Langsung akan dibilangnya luput dari angkat hukuman senjata. neraka. Beda. Yesus menjawab ahli Taurat dengan menjawab jemaat itu beda. Betul, Nah, betul. jadi Tegas. Nurmayati ini menganggap saya ini sedang menghadapi domba. Bukan. Ya, benar-benar. Si Kojiro dan kawan-kawan ini bukan domba. Ini adalah serigala yang buas. Coba kalau serigala ketemu rusa, serigala ketemu domba, itu usus dikeluarkan semua, diburai itu semua itu. Ya, betul-betul. Coba hiena, Bang Luga nih debat secara offline dari zamannya Saifuddin Ibrahim dulu sebelum kabur. Dia sudah debat dari dulu. Kalian nih kelas-kelas coro yang dibawa-bawa ini, belum ada apa-apa sama Bang Luga ini. Ya, aku juga udah tonton juga ini Pak Lugat ini di media TV YouTube itu terkenal juga Pak Lugat ini. Aku yakin selalu terkenal Pak Lugat ini. Kayak gini Pak Lugat, nggak usah dibaca TV bawah ini. Orang itu cuma hawa-hawa, nggak tahu data itu. iya, nggak apa-apa. Artinya kan buat pengertian kepada yang lain ya. Artinya saya mengkonfrontasi untuk domba-domba yang lain yang nanti bisa ditipunya dia dengan bahasa dia. Kan selalu saya di framing. Kenapa ngomongnya kasar? Kenapa ngomongnya kotor? Ya. Saya bilang, coba kalau kamu lihat hiena ketemu rusa, ketemu kijang, itu langsung ditangkap, itu ususnya dikeluarkan. Betapa jahatnya serigala dan hiena terhadap domba-domba. Kita ini dianggap seperti, kita ini Tuhan menggambarkan kita itu seperti domba. Domba itu, satu, dia lemah, dia tidak punya tanduk, ya. Apalagi anak domba yang kecil-kecil, ya kan. Dia 1000 domba ketemu serigala satu pun dombanya pasti kabur, karena serigala itu adalah sangat menakutkan bagi domba. Nah, ketika datang gembala lalu ketemu serigala, apakah gembala itu mengatakan, serigala jangan dong perut domba saya diburai? Nggak mungkin dong. Apakah gembala akan ngomong gitu kepada serigala? Nggak mungkin. Kalau gembala ketemu serigala, itu pasti batu dipecahin ke kepala serigala itu. Betul. Karena saking jahatnya serigala itu. Makanya Yesus mengibaratkan, hati-hatilah terhadap serigala yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, betul-betul. Bang, Nah, kalau berkembang kalau saya diperhadapkan dengan serigala, apakah saya akan memperlakukan serigala itu seperti domba? Oh tidak. Makanya saya ini juga kadang-kadang nanya ke Tuhan, Tuhan kenapa sih saya kok kasar katanya? Enggak. Tidak, Tuhan bilang memang karakter seorang nabi rasul itu seperti singa yang menggigit serigala. Itu ku bilang, makanya ku bilang Bang. Bang Saiful, Analogi ini abang. kita ada tamu, Ya, ada tamu. bentar. Analogi abang sekarang ini, semakin hikmatnya itu semakin berkembang. Oh, cocok kali analogi abang yang barusan. Oke, selamat sore Iya. ITG. Selamat sore. Gimana ITG? Sehat? Tapi gini ya, orang itu tidak tahu dengan konsepnya Pak Nabi Lugat ini ya kan. King of Tunggu dulu, the saya lagi nyapa ITG, bentar Bang. Oh iya. ITG, gimana? Sehat? Sehat bang, sehat. Ada yang mau ditanyakan?
Ini bahasnya apa nih topiknya nih atau pembahasannya apa ini? Mengenai apa? Roh Kudus perempuan. Roh Kudus perempuan. Roh Kudus perempuan. Ya. Ya. Alasannya? Ya. Tadi udah disampaikan Bang Luga, nggak mungkin bolak-balik disampaikan. Saya baru dengar jadi memang benar-benar nggak ada dengar penyampaian sih. Memang baru-baru masuk. Oke, saya sampaikan sedikit. Saya ulangin aja apa yang kata Bang Luga tadi ya. Ya. Kira-kira kalau bapak itu jelas laki-laki, ya kan, anak laki-laki, maka Roh Kudus ini nggak mungkin juga laki-laki lagi, karena dia yang mengandung Yesus. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, artinya dia perempuan. Lalu Yesus menjanjikan tentang Roh Penghibur. Kalau Roh Penghibur itu adalah Roh Kudus, maka nggak mungkin kata-kata penghibur itu diletakkan kepada laki-laki. Jadi Roh Kudus itu wajib perempuan, di mana sesuai dengan pernyataan marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita di situ. Artinya ada laki, ada perempuan, seperti itu. Oke, berarti ini saya harus apa? Harus bantah atau bagaimana nih? Ya, kalau mau bantah boleh, kalau mau nanya boleh. Oke, pertanyaan saya sebelum saya ini sih begini. Ketika kita memberikan satu kesimpulan bahwa Roh Kudus itu perempuan, berarti konsekuensi logisnya begini kan Bang, bahwa kita sedang menyatakan bahwa Tuhan atau Sang Pencipta itu sama dong dengan ciptaan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tahu, Bang. Yang bilang itu Bang Luga, Bang. Nah, ini yang perlu dipertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Nggak masalah kalau ada punya pemikiran demikian bagi saya. Kejadian 1 ayat 27 ya. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar wajahnya sendiri, menurut rupanya sendiri. Jadi wajah perempuan itu wajahnya Tuhan, gambarnya Tuhan. Wajahnya laki-laki Adam itu juga gambarnya Tuhan. Pertanyaannya, laki-laki gambar siapa? Perempuan gambar siapa? Laki-laki udah jelas gambarnya Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu udah pasti laki-laki, namanya bapak-bapak, bapak kami. Bukan mama kami, bapak kami yang di sorga. Berarti bapaknya, berarti laki-laki. Nah kalau laki-laki, berarti ada kekurangannya. Laki-laki nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan. Jadi sama dong, ya memang sama. Tuhan yang bilang sama kok, segambar dan serupa dengan Allah. Gambarnya yang sama. Emangnya di Strukturnya kekristenan yang sama. ada kaidah tidak boleh sama? Berarti boleh saya tanggapi punya Bang Luga ini? Silakan. Ya, ya saya menghormati, menghargai pemikiran demikian. Nggak usah dihormati, di sini kita berdialog, nggak perlu nggak juga apa-apa, Bang. penghormatan. Itu kan cara berpikir abang. Saya apresiasi. Memang saya nggak boleh apresiasi karena kita kan diberikan intelijen kan. Ya. Oke, cuma apakah pemikiran demikian Muatnya itu dapat kita pertanggungjawabkan? Kalau demikian kan berarti konsekuensi logisnya, Bang, bahwa kita sedang memposisikan Tuhan itu seperti kita, ada laki-laki, perempuan, ada kelamin. Apakah demikian? Iya kan kejadian 1 ayat 27 yang Nah, bilang, sabar bukan dulu, saya yang sabar bilang. dulu, sabar dulu. Saya mengikuti alur pemikiran abang, tapi saya Ya kan mempertanyakan ngomong juga pakai kembali. ayat. Saya mempertanyakan kembali bahwa konsekuensi logis dari cara berpikir abang demikian, apakah abang juga menyatakan bahwa Allah itu berkelamin, Tuhan itu berkelamin? Lo kan sudah dibilang bapak kami yang di sorga, ya berarti laki. Gimana sih? Iya, artinya abang sedang menyatakan bahwa Allah itu berkelamin atau Tuhan itu berkelamin, betul? Loh, kalau laki-laki Nah. punya kelamin nggak? Betul atau tidak abang menyatakan bahwa Tuhan itu berkelamin? Gimana sih? Ya kalau laki-laki, ya pasti ada lah kelaminnya. Fokus pada pertanyaan saya, abang. Dengan cara Laki-laki ya pasti punya kelamin. Enggak. Itu udah dijawab. Itu udah dijawab. Sebentar, Bang Luga jawab dulu. Apakah Udah dijawab. dengan cara Sebentar, berpikir sebentar, Bang kamu diam. Luga seperti Ya, itu, kamu diam sebentar. bahwa Kamu diam sebentar, ya. Tuhan itu berkelamin, tolong jawab. Iya, kan tadi kan yang menciptakan Adam itu kan Allah. Tuhan Adam berkelamin itu ya. kan Menurut sebentar Luga. dulu, aduh, ini lama-lama aku makan juga kau. Allah menciptakan Adam sebagai laki-laki. Yang punya ide Adam laki berkelamin tentu Allah, iya kan? Adam ini diciptakan menurut gambar Tuhan. Maka jadilah Adam yang berkelamin. Ya tentu pastinya karena Adam diciptakan menurut gambar Tuhan, ya pasti dong Allah itu berkelamin. Kenapa kau anti kalau Tuhan Clear. berkelamin? Oke, Ya kalau clear. memang Sudah, kau sudah. anti Tuhan berkelamin, Cukup. potonglah titik kau besok. Kita sudah mendapatkan jawaban bahwa Luga punya teologi bahwa Tuhan berkelamin. Oke ya, setuju ya. Berarti sudah Luga punya pemikiran Ya. kita sudah tangkap. Oke. Saya maju ke langkah berikutnya. Kalau demikian, kalau memang Anda mengatakan Tuhan itu berkelamin, maka
Anda sedang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sama derajatnya dengan ciptaan. Betul? Derajatnya tidak sama, tapi Loh, gambarnya sama-sama. Nggak konsisten dong kalau begitu. Tolol, Nggak bisa diam nggak kau? Nggak Kok nggak konsisten. Orang belum ngomong kok, kamu diam dulu. Iya, Saya ganti-gantian ikut Bang kayak ITG, Bang perempuan. ITG, ganti-gantian. ITG, Saya ITG belum selesai ngomong. yang kondusif, yang kondusif, yang Oke lah. kondusif. Saya belum selesai ngomong. Kan kau bilang, kalau Tuhan berkelamin, berarti sama dong derajatnya. Loh, emang kalau sama-sama berkelamin jadi sama derajatnya? Enggak tuh. Kita manusia, dia Tuhan. Ya bedanya beda kelas dong. Dia Tuhan, kita manusia. Tetapi gambarnya yang sama. Tuhan itu cowok, kita cowok, sama-sama cowok. Gambarnya, Tuhan menciptakan laki-laki berdasarkan gambarnya. Jadi gambar si Adam berkelamin itu diambil dari gambar Tuhan. Ngerti gak kau? Kejadian 1 ayat 27. Oke, saya tanggapi ya. Sebentar. Nah, Bisa saya kau tanggapi? Hmm. Hah? Oke. Bagaimanapun pernyataan Luga, demikian sebagaimanapun tetap bahwa Tuhan itu berkelamin sama dengan ciptaannya rupanya. Oke? Iya, terus kalau sama kenapa? Sama dengan ciptaannya. Iya, sama. Ya sudah. Ya sudah, ya Kalau memang udah begitu- sudah. Kalau begitu Ya, cuman Tuhan, gitu. Tuhan Cuman gitu sejajar doang. dengan ciptaan dong. Ya Apa? ketika dia tidak, bentar bang, Tuhan ketika sudah dia tidak dengan berkelamin, ciptaan, ITG, ketika Oke, dia kalau tidak begitu, berkelamin, apakah bentar Tuhan ITG, punya kasus ITG, identitas? ITG bisa dengar saya, bisa dengar saya, Tuhan Dipotong punya aja kartu identitas kelaminnya. kalau begitu. enggak, ketika, Di situ dengarkan saya dulu, ketika Tuhan itu tidak berkelamin, tapi dia sama rupanya dengan manusia, apakah itu tidak sama dengan ciptaan sama makhluknya? Sama juga. Sekarang saya tanya Bang, konsekuensi Kenapa? logisnya kan begini, bahwa Tuhan itu Oh, berkelamin. begini kali Bang. Bang, gini kali Bang. Gimana? Maksudnya Kalau ITG Tuhan ini begini. berkelamin. Berdirilah Adam di hadapan Tuhan. Sebentar ITG. Jangan, kamu diam dulu. jangan Luga. Berdiri. Sebentar. Luga. Sebentar. Gantian ngomongnya gantian. Takut Jadi ya, maksudnya si takut ITG dikejar ya. begini. Takut dikejar. Berdirilah Tuhan Yang kondusif. dengan Adam berdiri berhadap-hadapan. Lalu kita ini kan semua ada titit kan. Terus maunya si ITG ini Tuhan nggak punya. Assalamualaikum. Saya sedang menguji logika sehat atau tidak. Orang gila emang Iya, orang ini. iya Saya ketika mengikuti semua narasi itu hanya kita menguji saja. ITG ketika tidak ada kelamin, tapi rupanya serupa, apakah itu tidak sama makhluk sama ciptaan, sama pencipta? Apakah logika ini sehat atau Kenapa tidak? masalah kelamin aja jadi masalah? Enggak. Nggak masalah. Iya enggak tahu nih Saya orang nggak gila ini, masalahkan. orang enggak maunya si ITG Saya ini. tidak permasalahkan itu. Yang Sebenarnya saya si ITG ini lebih suka dia kalau dia tidak berkelamin. Coba kalau ku tanya sama ITG, kalau dipotong titik kau, salah, kalian salah. Saya tidak pernah permasalahkan itu. enggak. Yang Kalau saya misalnya uji adalah titik kau yang hitam itu dipotong, cara bahagia enggak berpikir kau? kamu itu sehat Kan atau tidak? titik kau kan hitam, dipotong, Cara bahagia enggak berpikir sehat kau? atau tidak itu yang sedang kita uji. Tidak apa-apa. Gak ada ilmu ITG ini, gak ada ilmu. Gak usah lah kalau Lagian Gila. sebelum ada cerita kelamin, apakah sama nggak Tuhanmu dengan penciptamu sama ciptaan? Masa Nggak, jawab saya dulu itu ITG. ITG, jawab saya dulu itu. Ayah Jawab dulu Tasya. saya itu. Jadi si ITG Bisa ini- jawab nggak? Jadi sebenarnya cita-citanya ITG Nah, ini berkelamin. susahnya. kalian loh. Ketika Suka sama berkelamin. ITG, Ya udah potonglah titik kau. mempermalukan iman kalian. Mempermalukan diri kau. Kau lebih bahagia tidak bertitit. Ya udah potonglah titik kau. Ini ujung-ujungnya titik bisa dipotong ini. Aduh, gimana sih ITG ini? Ini ITG ini nggak bisa. membuktikan bahwa begitu mudahnya disusupi oleh penyesatan. Ayo Tasya. Jadi begini ITG, Masa orang dia, bertitit saya katanya percaya sama Bang disalahkan. Luga kenapa? Karena dia bawa data, nggak seperti kamu, cuma congol aja ITG. Ngucap Nggak, dulu. sebelum ada cerita kelamin, apakah Tuhan dengan pencipta sama ciptaannya tidak sama? Sama. Oh, itu pikiranmu Sama. jawab sendiri. Ya, lah. Jawab sendiri Saiful. Ya menurut kamu sama nggak? Saya yang bisa. Sama. Inilah pengagum makhluk tidak Ini orang bertitit. yang nggak jujur. Masuk gini loh ITG. Aku, Kalau memang aku kau salut nggak sama suka, Bang Luga ini satu, potong titik kau. kejujurannya, itu salut kita. Pertanyaannya begini. Kalau orang Kristen lain nggak ada yang jujur, Bang Luga Pertanyaannya jujur. begitu, begini ya. Kalau begitu apakah Tuhan punya kartu identitas? Oh nggak tahu. Ya, Loh, kan harus Nggak ada tahu gua. identitasnya yang ya menunjukkan identitasnya kelaminnya. Tuhan. Hmm? Ya iya, kan dia kan Kan harus didaftarkan ada- di Galilea kan? Kan harus Ketika ada. Yesus lahir, kan sebentar harus dulu. ada datanya. Iya kan datanya Tinggal datanya. ada. Ketika Yesus didaftarkan di Mesir kan harus didaftarkan ada. bahkan dia disunat Kartu lagi, identitasnya membuktikan kalau dia Luka. laki-laki.
karena kamu sedang menyamakan Tuhan dengan ciptaan. Itu Ada. Selama ini lu nggak Loh, samakan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Sekarang saya tanya, kamu pernah lihat Makanya Tuhan? makanya saya bilang, Luga, kamu pernah lihat Tuhan? apa? Kamu pernah lihat Tuhan? Lo kan sudah ditulis, ada Nah, kamu seorang pernah lihat Tuhan? duduk di atas tata. Kamu Itu gagal kan sudah menjawab ditulis di pertanyaan kitab saya. Wahyu. Kamu sudah pernah lihat Tuhan? Udah. Tuhan itu laki-laki. Oh, kapan kamu lihatnya? Ketika berdoa dia menampakkan diri. Jangan-jangan itu setan. Oh, setan lagi. Kok kau yang nanya, kau pula yang menyimpulkan. Bagaimana kau di TG? Orang berdoa kau yang setan. Jangan salah. Jangan ITG salah dulu. loh. ITG Jangan dulu. salah loh. Tunggu dulu Orang ITG. berdoa bisa sama setan juga. Coba dengerin. Ya, kau nih. Jika orang berdoa itu berarti kepada Tuhan, bukan kepada Siapa setan. bilang? ITG. Belum tentu. Oh, berarti kau percaya berdoa sama setan gitu? Belum Makanya tentu, saya belum bilang, tentu. ini manusia ini dajal. Nggak perlu kita diri iblis. Ya, Kan udah saya Iya, bilang nggak tadi. konsisten ya, nggak konsisten, Tuhan nggak sudah bisa konsisten. dididik. Ini enggak Rasa gini, ITG. Nah, orang-orang seperti ini tidak perlu diomongin baik-baik, kalau nggak diturunin Iya, betul. memang disiram, nggak ada gunanya. Betul itu Bang Lugat. Anak Saya dajal. hanya menguji Saya aja apakah ini sehat sudah atau tidak ini. Iya, kau ini nggak kamu sehat. nggak bisa menguji. Nggak mampu Tuhan kau ITG, nggak berkelamin, mampu. kau Iya. keberatan. Ya, giliran Tuhan sama kayak manusia kok nggak keberatan. Astaga, Tuhan berkelamin, astaga. dia keberatan. Giliran Saya kelaminnya keberatan. nanti dipotong, dia marah. Yang keberatan Iya, betul. siapa? Saya hanya menguji apakah logikamu waras atau Iya, tidak. sebelumnya Ya sebelum kenapa cerita Tuhan kau berkelamin kalau apakah Tuhan sama apa berkelamin enggak? kenapa kau marah? Kenapa Loh, kau yang marah marah kalau siapa? Tuhan berkelamin? Yang marah Giliran siapa? nanti kelaminmu dipotong orang, nanti kau marah. Nah, saya nggak pernah marah, hanya menguji apakah logikamu masih waras atau tidak. Apaan sih lu ITG? Saya nggak pernah marah, saya malah happy. Nah iya kan saya kan percaya Allah Bapa itu kelaminnya laki-laki. Kalau ditanya apakah dia punya kemaluan, pasti punya. Nah kalau kau kan keberatan. Nah Ya kalau kau sudah, keberatan, berarti- mulai dari diri berarti kau. Tuhannya Kau Luga itu potong sama dengan barang ciptaan. kau. Tuhannya Luga sama dengan ciptaan dong kalau begitu. Kalau Ya sebelum itu nggak ada. Sama. Saya mau tanya, Bang Kita aja Luga. anak. Namanya juga kita anak Allah. Masa anak Bang sama Nabi Luga. sama bodoh. Bang Nabi Luga, saya mau tanya Bang. Ya. Kalau Roh Ya. Kudus kan perempuan, itu ada lubang amsalnya nggak Bang? Ada. Nah ini Ada lubang. sudah Ada. nggak jelas ini nih Romin ini. Ayat tasya Ada kemaluannya. Karena saya melihat Ada. ada ayat Oke, tasya oke, makanya oke. saya naik. Kalau nggak ada ayat tasya mana saya mau. Ini rupanya Ya, isinya. perempuan Ayat-ayat tentu apa? Ayat-ayat. ada vagina ya. Yang namanya Saya pikir perempuan ayat tasya makanya punya cara kamu diam berpikir dulu, yang weh. bisa Manusia mengkomunikasikan. Udin, kamu diam dulu. Oke ayat tasya saya pamit dulu Perempuan. ya. Karena saya melihat Ya ada ayat pamitlah tasya kau saja pergi di kau sini, sana. makanya saya mau Kau masuk. keberatan Tuhan berkelamin. Giliran orang potong titik kau marah. Enggak, Luga. Saya masuk itu karena ada ayat tasya. Iya, Karena cara saya berpikir lu yang salah. Ayat tasya itu masih sehat. Yang lain itu nggak sehat. Gua Nah, nggak ayat sehat. tasya aja Maka saya masuk pasangan ini. saya kok. Sebenarnya kau yang nggak sehat ITG. Nah, Iya. Saya masuk. Saya Kau masuk nggak karena ada jujur, ayat kau nggak tasya. jujur. Bang Nggak Luga jujur jujur. kau. Setahu Bang Lugat setahu jujur saya, dia. ayah Tasya ini masih pakai logika. Maka saya mau masuk tadi. Kok pakai logika si Tasya aja tadi. Dari tadi kau pakai logika loh, sama Bang Luga masuk Tasya, loh. saya pamit dulu ya. Rupanya Pamitlah kau. yang punya logika. Yang lain kacau Iya. balau. Giliran Tuhan Jadi kau Tuhan berkelamin ya sama Bang Luga ya. Oke Begini ya. Oke. Begini ya. Oke, diam kau. Jadi gini ya. Orang kadang-kadang orang udah jijik. Sebenarnya tidak ada yang jijik dengan kelamin, ya. Kita pun Ya, nggak masalah. bisa lahir ke dunia ini karena kelamin ayah kita kan. Mereka Betul. berkelamin, lahirlah. Jadi tidak ada yang hina dengan kelamin. Nah, kalau Nggak dia mengatakan bahwa Tuhan itu hina berkelamin, itu kau aja. Gue bangga punya titik, tapi kalau si ITG dia nggak bangga punya titik, silakan kita potong titiknya mulai besok. Biar dia nggak punya titik. Wajar. Cocok. Iya benar itu. Enggak jujur. Aku malasnya enggak jujur. Sebelumnya apakah enggak sama? Kan sama juga. Kenapa ketika ditambahkan Bang Luga berkelamin, dia marah? Dia bilang enggak akal sehat. Giliran dia nanti dipotong titiknya dia marah, katanya tidak pantas Tuhan berkelamin lah. Enggak, habis Kita itu ini nanti di mana-mana dia bawa itu Bang. Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita, dia bawa. Tapi dia enggak ya, Pak. jujur. Izin Pak Nabi Lugat ya. Iya. Tadi kan Bapak bilang kan kapan waktu Bapak berjumpa sama Tuhan, katanya kan waktu berdoa. Dia itu nggak mampu Pak Lugat berdoa menjumpai Tuhan. Oh, nggak Kan bisa kamu datang lah. sama dia. Sembarangan lah. Tuhan itu Iya. Kenapa? hanya kelas Iya. nabi. Iya. Kenapa aku bilang hati dia nggak tulus untuk memanggil Tuhan, makanya nggak Betul. jumpa-jumpa. Kalau Pak Lugat kan dengan tulus hati. Betul. Iya. Memang Itu baru kira-kira itu nanti gitu. masuk Di gereja neraka itu Pak apa Lugat. gimana itu? Bang Nabi Luga, orang kaya tadi Loh, itu memang masuk udah neraka pasti apa udah pasti masuk neraka. Makanya saya bilang, Oh, kan kasta terhina, kasta sampah di alam semesta ini mereka, bukan kalian.
Ini si ITG dan kawan-kawan, ITG, Edis Kudis, siapa lagi Sopiatu, ini kasta sampah ini. Kasta terhina di alam semesta ini mereka, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan. Buddha dan Hindu itu belum nemu Tuhan aja, belum nemu. Kalau mereka nemu, mungkin mereka lebih dahsyat dari kita dalam memperjuangkan agama. Nah ini manusia-manusia kolor ini udah ada jelas ayat di depannya diputar-putar sama dia. Kenapa mereka ini kasta terhina? Karena mereka ini selalu bersekutu dengan iblis. Tapi bawa nama Tuhan, ujung-ujungnya nyari poin. Nah, sama dengan pertanyaan kamu, ada bapak, ada anak, kenapa nggak Roh Kudus ditunjukkan aja dalam perempuan? Kalau nanti Roh Kudus ditunjukkan dalam bentuk perempuan, kalian semua udah di surga, nggak perlu lagi kalian ngojek. Udah di surga kalian. Tapi Tuhan itu membuat pengujian, kau coba cari, ya. Sama seperti teka-teki, coba kita cari apa jawabannya. Nah, Tuhan mau itu dengan pencarian itulah iman kita menjadi murni seperti emas, pencarian, penelitian. Nah, ini kan kita kan sudah di penghujung ini. Ini udah di ujung dari akhir zaman. Ibarat kata, ini kita mau ke Surabaya, kita udah di Sidoarjo. Paham nggak? Saya dari Jakarta menuju Surabaya, posisi kita udah di Sidoarjo, udah mau sampai terminal Surabaya, udah mau kiamat. Nah, perlu di penghujung kiamat ini Tuhan bongkar sebelum nanti kita dihakimi di penghakiman agung terakhir. Dibongkarlah melalui nabi-nabi dan rasul-rasul. Untuk apa? Untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Jadi yang namanya seluruh manusia itu menjadi satu kepercayaan. Karena iblis pun nanti membuat seluruh manusia menjadi satu agama melalui microchip 66. Nggak ada lagi yang namanya agama, semua pakai tanda microchip 66 semua. Nah, sama juga Tuhan juga sebelum hari kiamat dipersatukanlah dulu kita semuanya yang berbagai agama ini untuk satu kepercayaan dan yang pasti hidup kekal di surga. Betul. Tuhan juga nggak mau rugi dong. Udah diciptain orang semua, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Islam, dia juga rugi dong. Kenapa jadi banyak nih agama? Padahal agama gue aja ajaran cuma satu. Tuhan nggak mau rugi, ya Tuhan mengutuslah utusan-utusannya untuk menyelesaikan permasalahan. Iya dong, dia udah ciptain semua masuk neraka, ya dia nggak mau dong. Ya, apalagi ini udah mau hari kiamat, oke lah. Itu bentuk kasih sayangnya, Gua beberkan aja. Kita kan udah mencari nih, udah debat nih, mulut juga udah doa, udah berdebat dari 20 tahun yang lalu. Ya. Doa kan kita juga capek Tuhan. Kasih tahu lah bocorannya. Kita juga udah capek nih, diinjilin juga pada susah. Nah, Tuhan memberikan kemudahan di akhir zaman ini supaya kita gampang mengenal Tuhan. Nah, salah satunya menurut saya adalah Roh Kudus perempuan. Makanya pengikut Dajjal, Bom dan kawan-kawan benci dengan Roh Kudus perempuan. Maunya dia, Roh Kudus itu tidak bergender. Si Bom aja yang titiknya nanti mau dipanjangin sama Mama Erot, itu maunya si Bom. Kalau menjangin kelamin jago lah mereka ini. Terus itu gimana Bang itu? Orang udah ketawa si Kojiro ini masih sedih aja, masih nanya aja. Orang udah enggak, bom bukan perlu dipanjangin Bang, perlu dikurusin. Aku rasa statement Bang Luga itu nggak punya dalil kitab suci. Tuh ngomong lagi nih si kucing. Iya. Udah beribu-ribu kali aku ajarin. Nggak Gini nyambung di otak. Ini tanda-tanda neraka nih. Bang Luga baca di Yeskiel 16 angka 32 dikatakan Yerusalem itu istrinya Tuhan, bukan Roh Kudus loh. Ngarang Bang Luga. Yerusalem itu kan sebenarnya seperti istri karena di situ ada kenikmatan, kemuliaan, kehidupan. Jadi digambarkan seperti kota yang mulia. Masa Tuhan kawin sama kota, lu yang enggak aja lu. Kata. Ya. Lah apa yang si Kojiro ini? Enggak apa-apa. Ini si Kojiro Firmannya, Lu gua bilang pinter terakhir lu tunjukin bego juga. lah firmannya bilang begitu, Yerusalem istri Tuhan. Lah iya itu kan perumpamaan. Harus gue ketawa di hari kiamat. Ini menjelang hari kiamat ini kita dibawa ketawa terus ya, menertawakan manusia-manusia blow on kayak model Kojiro, sok-sok diem tapi nusuk, ya kan? Iya. Pertama dia pasang muka melas, pakai suara-suara melas. Ujung-ujungnya dia pura-pura nanya, sok-sok diam, tahu-tahu dia nusuk, kurang ajar. Kojiro. Lebih kurang ajar lagi, siap nanya dia mute, dia ketawa Bang. Iya. Ini si Kojiro ini. Tapi dia teman gua Bang. Iya. Tadi kan Bang Saiful aku nanya. Diam. Kan. Itu apa? Udah jadi ulang pertanyaan kau juga gitu aja. Bukan. Tadi kan Bang Luga bilang, aku nanya, Bang Luga ada nggak nabi lain selain Bang Luga? Bang Luga bilang kan ada ribuan kan? Ya.
Berarti ada kemungkinan aku juga nabi dong, ya kan? Ya kalau kau Boleh. misalnya mendapatkan penglihatan dan mimpi, silakan kau ceritakan. Boleh. Jadi dicek apakah itu dari Tuhan apa bukan. Kan gitu aja, simpel. Ya, silakan. Kayaknya Bang Saiful Kelihatan luar. kalau aku tanya Bang Luga nama Allah Bapa dia nggak tahu kayaknya ya. Mana ya? Aduh, nama Allah Bapak. Tahu deh kayaknya. Yahweh. Cecekan Ya. Ini dulu. Ini bang. Kojiro ini Tritunggal ya? Tunggu dulu. Ini hasil penelitian si Kojiro. Coba gue paparkan dulu. Nah, Keren juga lu bang. Bang Luga. Apa tuh? dan Gimana lu bisa dapat nama Tuhan Bapak? Coba. Siapa nama Tuhan Bapak? Nggak, kayaknya belum nyampe Bang Luga kayaknya Bang Saiful. Nyampe. Iya, Jelasin siapa dulu. namanya? Kasih tahu dulu namanya. Kalau gua kaget berarti lo dibijak. Enggak, cara dapatinnya dulu. Keren lu bang. Ya, gini Bang Luga. Keluaran 3 angka 14. Musa bertanya kepada Tuhan siapa namamu. Tuhan menjawab Ayaha Asyari Ayaha. Jadi nama Tuhan itu Ayahanda. Tuh, Oh gitu doang. ya itu Ayahanda namanya. Biasa aja. Ya maksudnya lebih kuat loh masalah Udah, Bapak segitu itu. aja. Segitu aja Bang Saiful. Belum siap Bang Luga. Bukannya belum siap, ya biasa aja. Aku adalah aku, lo bilang ayah anda, ya biasa aja. Enggak, dari mana lu dapatnya? Terangkan dulu. Penelitian kawan ini lah. Kojiro. Iya Bang. Yang tidak kayaknya belum siap kayaknya. Enggak, udah. Ya Allah, dia bilang biasa aja karena dia nggak tahu cara dapatinnya. Di sini. Tapi dia nggak Bang membantah. Saiful, izin dulu. Hah? Jadi kan dia bilang namanya Ayahanda, berarti kan Ya. nama Tuhan itu Ayahanda. Nah, yang Ya. perempuannya ini berarti sesuai Bunda mungkin begitu. Ya itu makanya Roh Kudus. Sejalan sama Bang Luga. Sesuai berarti. Iya. Final sudah. Ya, ketemu ini. Ada titik temunya berarti Bang. Ya. Ibunda ya. Ibunda berarti. Ibunda. Roh Kudus itu berarti Ibunda ya Kojiro ya. Karena Allah Bapa adalah apa tadi Ayahanda. Mical aja langsung. Iya, Ayahanda katanya. Yang menurut Yeskiel 16 Bang Mical aja langsung ngomong tuh dari tadi diam tuh. Siapa? Setuju dia berarti. Ibunda itu Yerusalem menurut Yeskiel 16. Iya, Ya makanya Allah. kata Masa makanya ibundanya kata- kota? Ini anak Masa Tuhan kawin sama kota? Gimana sih Kojiro Gimana ini? sih? Susah kali sih Kojiro ini menyimak. Jangan kau Tidak ada aspal di kota, kau masukkan barang. Marahin Nabi lu. Mana ya? Bang Jangan Saiful, kau bikin masa- pusing nabimu, Kojiro. Enggak, kalau mau tadi kota. nama Ayahanda itu gue cocok, gue setuju. Iya, gimana aku mau percaya Cara ngambilnya. Nabi ya? Nama Allah Bapaknya Jadi yang nggak tahu. jadi ibundanya Yesus tuh Yerusalem. Jadi kota lah mamanya gitu ya. Ya ibundanya Yesus ya Maria men. Anjing. Bisa tai. Wah, ini kacau lagi nih. Kadang si Maria Maria, kadang mengandung dari di Roh kota. Kudus loh. Aduh. Jadi kadang-kadang memang gini lah bang. Dititipin Ya, Jam kita- Rahim Roh Kudus itu. Nggak bisa kita salahkan karena memang doktrinnya begitu kan. Kemampuan otaknya memang udah sampai di situ. Nah, nggak mau mencari lagi. Tapi kalau Kojiro ini mencari orangnya sebenarnya. Mencari cuma nggak nemu. Cuman nggak tepat tempatnya. Ayah, berarti masih bisa berubah ya? Nemu dia. Masih bisa berubah. Mudah-mudahan lah, lu manfaatkan waktu lu seminggu dikasih Bang Luga tadi. Jo, benar-benar lalu. Itu Bang Nabi Luga, kalau orang yang bilang Tuhan kawin sama kota itu sesat nggak Bang? Ya sesat lah udah. Gimana Ya lagi? sesat lah, masa batu bata, batu-batu lo nikahin ada aja. Di dalam kota kan Tertulisnya ada kayak batu, gitu gimana, ada Bang? besi. Kalau Ya, itu. Roh Kudus istrinya Tuhan nggak ada tertulis gitu Bang. Kalau Yerusalem istrinya Tuhan tertulis tuh Bang. Roh Gimana? Kudus itu istri Tuhan tuh tersirat, bukan tertulis. Nah, ya itu Tersirat dia. artinya bentuknya itu tidak. Ya udah dibilang tapi Tuhan Bapa, sesuatu nyambung. Tuhan Anak. Artinya harus ada mama. Iya. Itu kan ngomong Itu aja lu nggak logis. Sebenarnya Allah Bapa ini kerjanya itu seperti seorang guru yang memberikan ujian kepada anaknya. Kan udah dikasih Betul, bocoran. betul. Ada bapak, ada anak. Maksudnya muncul lo ngomong, mamanya siapa? Tapi lo nggak nanya-nanya. Makanya Tuhan bilang, ih bodoh, gue ciptain otak tuh bukan lo nanya. Nggak bisa paham. Udahlah Kojiro, pahami dulu lah sedikit Nanya, lagi baru Bang. ngomong sama Nabi Luga. Gak ada ilmu Kojiro, putar-putar situ aja. Nanya Bang. Bang, tapi tidak jawabannya. Tuhan itu kan menciptakan kita kan suruh maunya kita mikir. Dipancing dulu sama dia. Bapak, Iya. anak, Tuhan nunggu nih. Hmm. Nyaut nggak dia? Nyaut nggak dia? Mama, dia nanya nggak nanya? Ini nggak nanya-nanya. Gila kata Tuhan.
Gue ciptain, gue kasih makan malah tambah gila. Makanya Tuhan kadang-kadang kesel diciptain lah neraka. Harusnya kalau ada bapak menanya, lo otak lo nyamber, lo kayak orang pintar. Mamanya mana? Tuhan, mamanya mana? Baru dijawab sama dia. Tapi lo kagak nanya, lo diam-diam baik, lo malah nonton bokep, ya marah lagi ya. Bukannya nyari gua, malah nyari Soalnya gini, kalau gue lihat TikTok. gini Bang Luga, kalau Yerusalem istrinya Bapak, nanti berarti Yerusalem baru itu istri baru dong. Nah itu dia, gue juga gak ngerti kalau ke situ. Bingung gak masih Kojiro ini tuh belajar di padepokan mana sih Kojiro? Ya coba Pak Lugat bawa minum dulu. Soalnya Kojiro ini cuma hanya membuat naikkan tensi aja nih Pak Lugat. Iya, harusnya dikasih dulu ini anggur, ini apa, kamput ya. Iya. Iya, coba minum dulu Pak Lugat. Masa Nabi Tuhan nggak tahu nama Allah Bapak gimana? Harus aku cari kasih tahu kan? Ditanya lagi ke situ nama Tuhan Bapak juga. Itu lagi